Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Tanpa diduga, Mo yang benar-benar akan datang dengan tangan seperti itu, Diao Yayun melambaikan tangannya hampir tanpa sadar, mencoba memblokir energi pedang. Sebuah embusan terdengar. Awalnya, Diao Yayun mengira dia bisa memblokir energi pedang, tetapi kepulan itu terdengar dan darah mengalir di lengannya. Diao Yayun mengerutkan kening ketika dia merasakan sakit dari lengannya. Sial, ada apa? Pedang ini telah diidentifikasi oleh instruktur sebelumnya. Ini adalah senjata biasa tingkat tinggi, tetapi kekuatan ini benar-benar menghancurkan pertahanan Diao Yayun. Mungkinkah Mo yang tidak memiliki bakat dalam ilmu pedang? Berhenti membual, dia, bagaimana bisa? Diao Yayun juga terkejut. Ketajaman artefak biasa bermutu tinggi ini jauh melebihi artefak biasa bermutu tinggi biasa, dan bahkan mendekati artefak biasa bermutu tinggi. North Cloud City belum pernah mendengar tentang senjata fana yang begitu kuat. Hanya saja dia tidak mengambil hati. Kali ini, hanya saja dia terlalu ceroboh dan meremehkan Mo Yang. Pukulan berikutnya harus membuat Mo Yang membayar harga yang menyakitkan. Mendesis. Meskipun pukulan itu melukai Diao Yayun, sudut mulut Mo Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Pukulan ini bisa dikatakan telah menggunakan seluruh kekuatannya, berdampak pada luka di dadanya, dan hampir membuatnya pingsan sampai mati. Sampah ini. Di bawah ring, Mo Hai melihat penampilan Mo Yang, dan perasaan krisis berangsur-angsur melonjak di hatinya. Dia dan ayahnya telah merencanakan untuk sepenuhnya mengendalikan perusahaan keluarga Mo, hanya untuk menunggu ayah Mo yang meninggal, dan perusahaan keluarga Mo adalah milik ayah dan anak mereka. Pada saat itu, Mo Yang, hal yang sia-sia, tidak bisa menahan diri sama sekali. Tapi sekarang, Mo Yang tampaknya berubah, ini adalah sinyal yang sangat buruk. Tampaknya pukulan yang berhasil telah memberimu banyak kepercayaan diri yang tidak beralasan. Diao Yayun mencibir, ini sangat buruk. Mulutnya sangat keras, aku benar-benar tidak tahu, apakah kamu takut mati di hatimu sekarang? Melihat Diao Yayun, Mo Yang mencibir di dalam hatinya. Dalam pertempuran hari ini, dia tidak bisa kalah. Karena Tuhan membawa Mu Yun ke sisinya, dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Nama limbah, setelah pertempuran pertama hari ini, pasti tidak ada hubungannya dengan dia. Membunuh King Yun Tianwei. Ada teriakan rendah, dan pedang King Kue di tangan Mo Yang memancarkan aura pedang abu-abu. Pada saat ini, seluruh arena tampaknya benar-benar terpusat padanya. Telapak pasir awan besi. Dengan minuman rendah, seluruh tubuh Diao Yayun bergerak sepenuhnya. Mo Yang keluar dari langit, dan aura pedangnya dilepaskan, yang hampir tidak dapat diprediksi. Tapi seluruh tubuh Diao Yayun sepertinya sudah benar-benar lolos ke arena, dan aura pedang itu sepertinya tidak bisa mengunci sosoknya sama sekali. Ledakan. Mo Yang memperhatikan awan biru di luar langit, energi pedang tersebar, dan tiba-tiba berkumpul lagi, dan bergegas ke Diao Yayun pergi. Pada saat yang sama, di sekitar telapak tangan Diao Yayun, energi tak terlihat gelisah, menggigit energi pedang menyerang Mo Yang. Hanya mengandalkan telapak tangan untuk bersaing dengan artefak biasa, saya harus mengatakan bahwa keberanian Diao Yayun benar-benar hebat. Tabrakan hebat terjadi, dan seluruh cincin tanah retak setiap inci. Diao Yayun benar-benar menggunakan sepasang telapak tangan untuk menjatuhkan Mo Yang sepenuhnya ke udara, menyebabkan semua pedang Qi menyerang tanah, benar-benar tidak teratur. Bagaimana? Melihat Mo Yang, Diao Yayun dengan bercanda berkata, aku tidak menyangka itu buruk. Gaya keduamu seharusnya jauh lebih baik daripada yang ketiga, kan? Bukankah itu diblokir olehku? Oh, begitu. Melihat ekspresi puas diri Diao Yayun, Mo Yang tiba-tiba mencibir. Gagal-gagal. Pada saat ini, suara dentuman tiba-tiba terdengar, dan energi pedang yang dihancurkan oleh Diao Yayun jelas menyerang lantai yang keras, tetapi tiba-tiba itu mengembun lagi, tiba-tiba menusuk Diao Yayun. Bahkan jika Diao Yayun bereaksi dengan cepat, aura pedang itu tidak bisa lagi melarikan diri. Dia terkena lusinan pedang Qi di dadanya, sebuah tawa terdengar, dan darah secara bertahap menodai dada Diao Yayun. Dia terluka oleh pemborosan Mo Yang. Memikirkan hal ini, seluruh wajah Diao Yayun berubah menjadi ungu. Ini hanya rasa malu. Jika dikatakan bahwa pertama kali karena kecerobohannya, tapi kali ini, dia sudah menghilangkan semua serangan Mo Yang, tetapi dia masih terluka oleh Mo Yang. Melihat serangan berbahaya Mo Yang, para murid di antara penonton segera dipenuhi dengan kemarahan yang benar, ingin naik dan menyerang Mo Yang. Pendeta instruktur, sepertinya siswa yang Anda ajar sama dengan Anda, yang suka melakukan hal seperti itu. Apa yang dikatakan Guru Diao? Mu Yun berkata dengan tenang, ilmu pedang pada awalnya tidak ada habisnya dan tidak dapat diprediksi.
Hanya ilmu pedang semacam ini yang dapat dianggap maju. Di mata Guru Diao, mereka yang berlari dengan satu pedang dan berlari dengan satu pedang adalah ilmu pedang yang bagus, kamu. Tidak peduli seberapa baik mentalitas Diao Yadong, Rao juga sangat marah pada Mu Yun. Orang ini hanyalah babi mati yang tidak takut air mendidih, tidak peduli apa yang dia katakan, dia selalu memiliki pandangan yang jelas di dadanya. Ini benar-benar menjengkelkan. Di atas ring, permainan berlanjut. Hanya saja kali ini, Diao Yayun benar-benar kesal. Kong, tiba-tiba, suara nyaring berdering, dan pedang panjang di tangan Diao Yayun tiba-tiba muncul. Bukan hanya kamu yang menggunakan pedang. Melihat Mo Yang, Diao Yayun mencibir dan berkata, dibandingkan dengan ilmu pedang, saya khawatir ketika saya menyentuh pedang, Mo Yang tidak tahu wanita mana yang Anda berbaring. Menghadapi provokasi Diao Yayun, Mo Yang malah menjadi tenang. Dia tahu jarak antara dirinya dan Diao Yayun, jadi setelah kehilangan tinjunya, Diao Yayun mengambil pedang King Kue. Meskipun pedang King Kue hanyalah artefak biasa tingkat tinggi, itu lebih kuat daripada artefak pamungkas tingkat rendah dalam hal kekuatan. Bersaing untuk kekuatan nyata, bahkan jika dia 10.000 kati, itu tidak ada bandingannya dengan Diao Yayun. Diao Yayun memiliki kekuatan besar 20.000 kati, dan itu hanya perkiraan konservatif. Ilmu pedangmu benar-benar aneh, tapi aku tidak tahu bagaimana perbandingannya denganku, Diao Yayun. Ketika kata-kata itu jatuh, Diao Yayun mengangkat pedang panjang di tangannya, dan ketika dia melihat dengan cermat, tubuh pedang itu dikelilingi oleh garis-garis biru, dan aura tajam menempel di pipi. Membunuh. Mengambil langkah ke depan, angin kencang di depan Diao Yayun bergerak, dan suara hulala menerobos udara sama gilanya dengan angin kencang yang menggulung daun. Matahari terbenam menyapu zaman. Sebuah tersapu, energi pedang kekerasan meletus, tak terbendung. Tidak seperti ilmu pedang King Yun milik Mo Yang, ilmu pedang Diao Yayun sangat kejam dan mendominasi, yang dia perhatikan adalah untuk mematahkan wajah dengan poin, secara bertahap menyebar, dan menindas lawan. Melihat kekuatan pedang Diao Yayun, Mo Yang berhati-hati saat dia mengayunkan pedang panjang di tangannya. Tiba-tiba, dua sosok menghindar bola-bali di atas ring, aura pedang tidak terlihat, tetapi kekuatan dan kematian dari masing-masing pedang menusuk, bahkan beberapa siswa yang berdiri di luar ring dapat dengan jelas merasakannya. Segel pedang Tuo Yuan. King Yun langsung naik. Segel laut. King Yun Tianwei. Saat keduanya terus bertarung satu sama lain, semua orang menemukan anomali. Setiap kali Diao Yayun menyerang, dia tampak garang, tetapi Mo Yang berbalik, dan menggunakan beberapa keterampilan pedang itu. Tapi Diao Yayun sepertinya tidak pernah bisa menembus pertahanannya. Bahkan dari waktu ke waktu, Mo Yang akan memanfaatkan kesempatan untuk melawan. Tidak, Mo Yang hanyalah satu set ilmu pedang, jadi bagaimana mungkin Diao Yayun telah mengambil begitu banyak transformasi ilmu pedang? Dan kau tahu, dia bisa menghindari kekuatan Diao Yayun dari waktu ke waktu dan melawan. Kentut, apa yang kamu tahu, itu Diao Yayun yang menganiaya Mo Yang, merebus katak dalam air hangat, tahukah kamu, 80% seperti ini, kalau tidak pertempuran antara keduanya pasti sudah berakhir. Ada banyak diskusi di antara orang banyak. Banyak orang tidak mengerti mengapa Diao Yayun tidak mengalahkan Mo Yang dengan satu pukulan, tetapi keduanya memainkan Tai Chi. Bagaimana mereka memahami apa yang dipikirkan Diao Yayun saat ini? Dia tidak ingin dengan cepat mengalahkan Mo Yang. Hanya saja Mo Yang membalik-balik dengan sedikit keterampilan pedang itu, tetapi beberapa keterampilan pedang itu, tidak peduli apa yang dia gunakan, dia tidak bisa memecahkannya. Mempertahankan status quo. Pertarungan ini benar-benar menyedihkan. Apakah perlu menggunakan trik itu untuk mengalahkannya? Diao Yayun merasa sedih saat ini, tetapi dia harus memenangkan pertempuran ini, jadi apapun yang dia gunakan, dia tidak ragu untuk menggunakannya. Membunuh. Pusat pikirannya telah ditetapkan, sosok Diao Yayun melintas dan bergegas keluar dengan cepat. Waying membunuh para dewa. Dengan raungan, seluruh kekuatan tubuh Diao Yayun tiba-tiba berubah, dan pedang panjang bermotif biru di tangannya terus-menerus melambai. Lambat laun, semua orang hanya merasa bahwa pemandangan di depan mereka berubah drastis. Tubuh Diao Yayun tampak ringan dan berkibar, dan pedang panjang bermotif biru di tangannya benar-benar menjadi ilusi pada saat ini. Menggunakan trik ini, melihat Diao Yayun di atas ring, Diao Yadong terkejut. Dia mengenal adiknya dengan sangat baik, dan Diao Yayun, yang selalu sombong, hanya akan menggunakan trik ini kecuali dia melawan lawan di level yang lebih tinggi. Dan dia tidak akan bisa menggunakan pembunuh ilahi untuk membunuhnya sebagai upaya terakhir. Mo Yang ini benar-benar memaksanya untuk menggunakan trik ini. Saudaraku, kamu harus menang. Melihat ekspresi terkonsentrasi Diao Yayun di atas ring, hati Diao Yadong menjadi gugup tanpa alasan.
Pertarungan ini bukan hanya tentang reputasi kelas 3 seniornya, tetapi juga tentang posisi Diao Yadong di Universitas Beiyun dan nama jenius Diao Yayun. Setelah dikalahkan, nama 10 jenius Diao Yayun akan digantikan oleh Mo Yang. Lagi pula, siapa yang akan mengingat seorang jenius yang hilang, membunuh? Diao Yayun, yang terus-menerus melambaikan telapak tangannya, akhirnya pecah ketika pedang panjang bermotif biru di tangannya menghilang sepenuhnya, membuatnya tidak mungkin untuk melihat tubuh pedang itu. Dengan perkelahian, Diao Yayun berhenti tiba-tiba. Mengusir, tiba-tiba, suara menembus udara tiba-tiba terdengar, dan di seluruh cincin, angin menderu dan energi pedang vertikal dan horizontal. Wanying membunuh para dewa, memudar, ini benar-benar pembunuhan bayangan, satu demi satu, bayangan pedang disemprotkan dari depan Diao Yayun. Ada begitu banyak aura pedang, yang membuat orang ragu, dapatkah ini menjadi akumulasi dan ledakan yang dapat dicapai oleh seniman bela diri Ning Fein? Diao Yayun, sebagai salah satu dari 10 jenius, benar-benar layak mendapatkan reputasi. Melihat energi pedang tak berujung mengalir ke wajahnya, ekspresi Mo Yang berubah dan dia terus mundur. Mundur, bisakah kamu bersembunyi? Dengan senyum dingin, dengan lambaian pedang panjang bermotif biru di tangannya, aura pedang itu benar-benar menyerang Mo Yang mengikuti kendali Diao Yayun. Aura pedang itu juga berubah arah mengikuti kendali Diao Yayun, dan targetnya adalah Mo Yang. Melihat pedang Qi melesat ke depan, Mo Yang tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi. Hanya saja dia lebih mengerti bahwa jika dia berusaha keras, aku khawatir pertempuran ini akan berakhir. Tidak ada solusi lagi. Dengan gumaman rendah, sosok Mo Yang tersapu. Matahari terbenam Qingyun. Teknik pedang Qingyun gaya ketiga, matahari terbenam Qingyun. 1 jatuh ke langit, 2 jatuh ke tanah, 3 jatuh ke langit. 1 gaya dibagi menjadi 3 gaya, dan 3 pedang tersapu. Ding-ding, ada 3 pengorbanan berturut-turut, dan energi pedang yang kuat seperti meteor yang jatuh, bergegas ke depan dengan cepat. Tabrakan yang begitu kuat menghancurkan energi pedang yang padat, dan arah energi pedang berubah, dan itu berlari kencang di sekitar ring. Desir, 2 sosok berlari keluar, berdiri di kedua sisi cincin, dan menyapu energi pedang yang tersisa. Pada saat yang sama, Diao Yayun maju selangkah lagi, dan aura pedang tak berujung terbang keluar dari langit lagi, mendekati Mo Yang. Aku melihat berapa banyak energi pedang yang bisa kamu blokir. Diao Yayun mendengus dingin, dan pedang panjang berpola biru itu berputar lagi, pedang itu kuat dan tak terhentikan. Kak, pada saat yang sama, di sisi lain, Mo Yang mengayunkan pedang panjangnya, terus-menerus menghalangi aura pedang Diao Yayun, tapi aura pedang itu terlalu berlebihan. Untuk sementara, bahkan jika Mo Yang menampilkan matahari terbenam awan biru lagi, dia tidak bisa sepenuhnya menolaknya. Limbah. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar, Diao Yayun menginjak ring, dan tanah retak, dan sosoknya seperti burung layang-layang terbang, melayang ringan, pedang panjangnya lurus, dan menusuk ke arah dada Mo Yang. Tapi pada saat ini, Mo Yang sepenuhnya dijaga terhadap energi pedang yang tak ada habisnya di sekitarnya. Bagaimana dia bisa menjaga dari serangan Diao Yayun? Dia hanya bisa melihat pedang panjang itu menusuknya dengan mata tajam. Engah. Pada akhirnya, suara pop menyebar, darah mekar seperti mawar, dada Mo Yang, pedang panjang menembus, dan darah tidak bisa berhenti mengalir ke bawah. Dengan kepulan terdengar lagi, Diao Yayun menghunus pedang panjangnya tanpa ampun, memunculkan bunga berdarah. Hasilnya sudah jelas. Engah, wajah Mo Yang pucat, dan energi pedang di sekitarnya menamparnya tanpa ampun, permukaan tubuhnya retak seperti jaring laba-laba. Itu adalah bekas luka horor yang disebabkan oleh gumpalan aura pedang. Mo Yang meludahkan darah di sudut mulutnya, berlutut, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa bergerak. Sebuah pedang menusuk kuncinya, ditambah dengan ratusan pembunuhan aura pedang, dia sudah diambang kematian. Tuan, apakah kamu tidak siap untuk mengumumkan hasilnya? Diao Yayun berkata dengan acuh tak acuh, aku ingin menang, sudah jelas. Ya, hasilnya sangat jelas. Bahkan jika Mo Yang melawan langit lagi, dia hanya berada di alam napas kuat 4 kali lipat dari tubuh fisiknya. Menghadapi alam nadi kental 6 kali lipat jenius Diao Yayun, dia tidak memiliki harapan sama sekali. Adegan ketiga, tunggu. Tiba-tiba, ketika instruktur tidak tahan dengan penampilan bekas luka Mo Yang dan hendak mengumumkan hasilnya, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Aku belum kalah. Tiba-tiba, Mo Yang, yang awalnya tampak sakit, berteriak, darah menyembur keluar dari mulutnya. Perlahan-lahan, lututnya diluruskan, memegang pedang panjang, dia benar-benar berdiri dari tanah selangkah demi selangkah. Aku masih bisa bertarung, aku belum kalah. Setelah hampir mengucapkan sepatah kata pun, Mo Yang tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi lebih pucat.
Hal-hal yang tidak hidup atau mati. Diao Yayun mencibir, saya tidak tahu pil jenis apa yang diberikan instruktur gembala Anda kepada Anda. Anda seperti orang gila, kan? Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat siapa yang jenius dan siapa yang sampah. Diao Yayun tersenyum, memegang pedang panjang, dan melangkah maju. Karena kamu tidak mengakui kekalahan, maka aku akan menghapus lenganmu sehingga kamu tidak dapat mengambil pedang. Saya pikir kamu masih mengakui kekalahan. Ketika pedang itu keluar, sosok Diao Yayun melintas, dan pedang panjang bermotif biru mendekati gagang pedang Mo Yang, dan memotong telapak tangannya. Panggilan. Tetapi pada saat ini, Mo Yang menghela nafas sedikit, berdiri diam, tidak bergerak. Apa yang orang ini lakukan? Tolong mati, siapa tahu, itu bukan lawan, tapi dia masih tidak mau mengaku kalah. Orang ini, aku benar-benar tidak mengerti. Saya pikir Mu Yun benar-benar tidak bisa melakukan ini. Saya kira mereka diberi perintah kematian sebelum pertandingan. Mereka hanya bisa mati, bukan kalah. Melihat orang bodoh Mo yang berdiri diam, dan banyak siswa di sekitarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Game ini telah ditakdirkan sejak awal, dan Mo yang pasti akan kalah. Membunuh. Dengan minuman rendah, Diao Yayun bergerak maju dengan pedang, tak terbendung. Membunuh. Dalam sekejap, ketika Diao Yayun hendak mendekati Mo Yang, tiba-tiba, Mo Yang membuka matanya, dan udara tajam tiba-tiba muncul. Ding, engah. Dua suara tiba-tiba terdengar pada saat berikutnya, dan pada saat ini, pemandangan itu langsung hening. Apa? Dan saat berikutnya, ledakan terdengar, pedang panjang itu menyentuh tanah, dan teriakan tiba-tiba terdengar. Diao Yayun terus mencengkeram pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya, darah mengalir keluar dan menodai lantai ring. Apa yang terjadi? Mengapa Diao Yayun tiba-tiba dipotong pergelangan tangannya? Melihat Diao Yayun meratap di atas ring, seorang siswa bodoh di tempat. Niat pedang. Tiba-tiba, di antara kerumunan, seorang tutor berseru, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri, menatap Mo Yang, tercengang. Niat pedang. Setelah mendengar teriakan instruktur ini, ledakan seru pecah di antara para siswa. Apa yang disebut niat pedang adalah pemahaman tertinggi seorang seniman bela diri tentang pedang dan ilmu pedang. Ketika lawan seorang seniman bela diri memiliki pedang, ia memiliki pemahaman tertinggi tentang pedang di dalam hatinya. Perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif, yang akan memicu seorang seniman bela diri. Pemahaman yang luar biasa tentang ilmu pedang. Pemahaman yang tidak biasa, niat pedang, menakutkan. Jika dikatakan bahwa di seluruh kekaisaran Nanyun, tidak ada yang namanya pejuang yang bisa menjadi penyuling. Kemudian pendekar pedang dapat memahami arti pedang, bahkan lebih jarang. Begitu seorang pendekar pedang menyadari niat pedang, itu ditakdirkan. Dalam kehidupan ini, dia jelas merupakan dewa pedang yang tak tertandingi, dan itu mengerikan, tak perlu dikatakan. Baru saja, pedang Mo Yang secara tak terbatas meniru gaya yang telah dibor oleh Mu Yun untuknya. Dia selalu ingat apa yang dikatakan Mu Yun. Jika Anda dapat memahami sesuatu dari formula ini, bukan tidak mungkin untuk mengalahkan Diao Yayun. Itu dia, Mo Yang sangat gembira di dalam hatinya. Pada saat itu, dia merasa jelas di hatinya, dan pedang di tangannya tampaknya telah menjadi bagian dari tubuhnya, jadi pada saat dia mengayunkan pedang, dia tidak memiliki kekhawatiran di hatinya, hanya pedangnya. Dan pedang itu begitu cepat dan tajam sehingga Diao Yayun tidak punya waktu untuk bereaksi. Apakah kamu mengakui kekalahan? Memegang pedang panjang, Mo Yang berjalan ke Diao Yayun dan mengarahkan pedang panjang itu lurus ke dagunya. Pada saat ini, Diao Yayun, dengan telapak tangannya yang dicukur, jatuh ke samping, pergelangan tangannya berlumuran darah. Sampah, mengaku kalah. Melihat Diao Yayun tidak mengatakan apa-apa, Mo Yang menjerit dingin, seperti dewa pedang, dengan niat pedang yang tak tertandingi, langsung menyelimuti Diao Yayun. Saya menyerah. Pada saat ini, menghadapi Mo Yang, Diao Yayun tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Hatinya hancur di bawah niat pedang yang kuat itu. Game ketiga, Mo Yang menang. Saat suara instruktur jatuh, area di sekitar ring benar-benar meledak. Mo Yang menang. Pada saat kritis, dia benar-benar dapat memahami maksud pedang yang diimpikan oleh ribuan pendekar pedang, dan Mo Yang benar-benar melakukannya. Ini adalah keajaiban. Engah, Mo Yang tiba-tiba berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Buk-buk, kepalanya terbentur ke tanah, membuat bang-bang-bang, dan Mo Yang membenturkan kepalanya 3 kali saat menghadapi Mu Yun. Tuan, muridnya telah memenuhi harapan dan memenangkan permainan. Tuan ada di sini, dan muridnya disembah. Suara Mo Yang terisak, tapi kata-katanya nyaring, mengejutkan semua orang. Anak bodoh. Melihat ekspresi tersedak Mo Yang, Mu Yun melangkah ke atas ring dan berkata sambil tersenyum, ini sangat sensasional, dan aku khawatir aku tidak akan menerimamu.
Mengambil Mo Yang, ada gelombang esensi sejati di tubuh Mo Yun, dan ditemukan bahwa meskipun Mo Yang terluka parah, tubuhnya penuh aura, dan mandi obat yang dia berikan sekarang mulai terlihat mati. Kembali dari pertempuran ini, pahamilah dengan baik, dan kamu mungkin akan dapat melangkah ke alam energi terkondensasi 5 kali lipat. Melihat Mo Yang, Mo Yun berkata sedikit, "Ya Tuan." Pada saat ini, melihat Mo Yun, Mo Yang merasa seperti manusia dewa. Dia memang merasa bahwa dia akan menerobos, tapi Mo Yun bisa melihatnya sekilas. Dan teknik pedang Qingyun itu, 3 gaya utama, 9 gaya kecil, dan esensi dari gaya itu luar biasa. Jika pertempuran ini bukan ilmu pedang Qingyun, dia telah dikalahkan, dan tidak mungkin untuk mempertahankannya. 3 pertandingan, kelas 5 SD menang, selamat Guru Mo Yun. Tunggu, tiba-tiba, suara rendah terdengar. Diao Yadong berjalan kering, matanya dalam, dan dia hampir berdarah. Oh, kenapa, kamu tidak yakin untuk kalah? Melihat wajah Diao Yadong, Mo Yun dengan bercanda berkata, jika tidak, berapa banyak lagi trainee kuat yang dia pilih untuk bertarung dengan juniorku kelas 5? Tentu saja tidak. Menghadapi provokasi Mo Yun, Diao Yayun tersenyum sedikit. Tutormu, selamat, karena memenangkan kelas 3 senior saya dapat dipromosikan menjadi tutor menengah. Hanya saja menurut saya akan lebih baik jika tutor pastoral bisa naik ke level selanjutnya dan langsung maju ke tutor yang lebih tinggi. Oh, saya memiliki kesempatan ini sekarang, tidak tahu apakah guru gembala berani mengambilnya. Ceritakan padaku. Sekarang, tutor pastoral dapat bertarung dengan saya dan menang, dan tutor pastoral adalah tutor senior perguruan tinggi, bagaimana? Diao Yayun tersenyum dan berkata, saya pikir 3 siswa dari tutor pastoral mengalahkan 3 siswa dari kelas 3 senior saya. Kemampuan mengajar sudah terbukti. Jika tutor pastoral bisa mengalahkan saya Diao Yayun dan menjadi tutor senior di akademi, apakah masuk akal? Apakah kamu diundang? Melihat ekspresi puas diri Diao Yayun, Mo Yun tersenyum, dan berkata, tolong. Pendeta instruktur, Mo Yun. Tanpa diduga, Mo Yun benar-benar akan menyetujuinya. Qiming, Mo Yang, dan Qin Mengyao mengubah ekspresi mereka dan ingin menghentikan mereka. Ketika Mo Yun menyetujui ini, dia benar-benar sedikit arogan. Diao Yadong, salah satu dari 3 mentor berbakat di perguruan tinggi, tidak sebanding dengan mentor biasa. Diao Yadong, 3 tahun lalu, adalah seorang jenius yang terkenal di keluarga Diao. Pertarungan yang paling terkenal adalah untuk mengalahkan seorang prajurit di ranah 3 ranah Yijin. Sejak itu, seluruh kota Awan Utara menjadi terkenal. Setelah memasuki Beiyun College untuk mengajar, dalam waktu 1 tahun dari instruktur tingkat rendah menjadi instruktur menengah, dan kemudian menjadi instruktur senior. Di Universitas Beiyun, Dong Fangyu dan Wang Qingfeng juga dikenal sebagai 3 mentor berbakat. Diao Yadong hari ini berada di ranah pengumpulan pil 8 kali lipat dari tubuh fisik. Di Pil Gathering Realm, Dantian menyatu, True Essence kuat. Dibandingkan dengan Sevenfold Condensed Elemental State, Eightfold Pil Gathering Realm tidak hanya lebih kuat, tetapi atribut esensi sejati juga benar-benar berbeda dari negara bagian Yuan kental 7 kali lipat. Qin Mengyao secara alami tahu tentang kenaikan Mo Yun dalam lebih dari sebulan, tetapi bahkan jika Mo Yun naik dan memukul lagi, dia hanya berada di alam asal kental ke-7. Dan Diao Yadong, setahun yang lalu, sudah berada di ranah Judan berunsur 8. Kesenjangan antara satu sama lain bukan setengah bintang. Jika Qizong mengatakan bahwa seorang seniman bela diri memasuki ruangan, maka yang ke-8 adalah peningkatan besar dari seniman bela diri di garis seni bela diri. Mohon untuk melihat Diao Yayun, Mo Yun sepertinya tidak mendengar teriakan Qin Mengyao, Qiming dan lainnya, dan berjalan langsung ke tengah ring. Ini baik, melihat bahwa Mo Yun tidak tahan dengan provokasi, Diao Yayun sangat gembira. Dalam 3 perang hari ini, kelas 3 seniornya kehilangan segalanya, yang sungguh memalukan. Terlebih lagi, adiknya Diao Yayun bahkan dipotong telapak tangannya oleh pedang Mo Yang, dan di masa depan, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Jika dia menerima provokasi seperti itu, jika Diao Yadong tidak mengatakan apa-apa, maka seluruh perguruan tinggi akan memiliki tempat baginya untuk berdiri di masa depan. Guru Diao, saya tidak tahu apakah kata-kata Anda sesuai dengan aturan perguruan tinggi. Jika saya menang, saya tidak akan dipromosikan menjadi mentor senior. Tentu saja tidak. Diao Yadong percaya pada dirinya sendiri, penilaian tutor senior adalah mengalahkan tutor senior akademi. Jika Anda memenuhi persyaratan lain dari tutor pastoral, Anda akan bisa menjadi tutor senior jika Anda mengalahkan saya. Sayang sekali, kau tidak akan menang. Diao Yadong mengucapkan kalimat ini perlahan di dalam hatinya. Yah, kalau begitu, mari kita mulai.
Mu Yun berjalan ke tengah ring dan berkata kepada Mo Yang di samping, "Muridku, pinjamkan pedang Qingkemu kepada guru." Iya, terlepas dari hal lain, Mo Yang melemparkan pedang Qingque ke dalam ring. Gunakan pedang di awal. Melihat langkah Mu Yun, Diao Yadong terkejut. Orang ini takut mati. Diao Yadong secara tidak sadar percaya bahwa Mu Yun menggunakan pedang untuk pertama kalinya karena dia mengerti bahwa dia bahkan mungkin tidak dapat mengambil satu gerakan pun tanpa pedang dalam pertarungan melawannya. Sudah dimulai, memegang pedang Qingque, Mu Yun bosan. Mulai, ketika kata-kata itu jatuh, dua sosok berdiri dengan bangga di atas ring, dan di sekitar ring, banyak murid berhamburan, mengawasi mereka dengan cermat. Pertarungan ini lebih seru dari 3 pertarungan sebelumnya. Mu Yun selalu sia-sia sebelumnya, bagaimana dia mengajari Qiming, Mo Yang, dan Miao Xianyu untuk mengalahkan kelas 3 senior. Apakah karena bantuan Qin Mengyao? Setelah pertempuran ini, semua orang akan mengerti. Xuan Tianhun Yuanjin. Dengan minuman rendah, Diao Yadong melambaikan tangannya, esensi sejati yang menakutkan, seperti naga yang pergi ke laut, samar-samar mendengar erangan rendah, mengejutkan gendang telinga. Bang-bang, tiba-tiba, di atas cincin, suara ledakan terdengar, dan tanah cincin itu sebenarnya tidak mampu menahan letusan kekuatan esensi sejati, yang meledak sepenuhnya. Xuan Tianhun Yuanjin, Diao Yadong benar-benar menggunakan trik ini, sepertinya dia ingin membunuh Mu Yun. Hah, tidak mungkin. Di peron di kejauhan, Wang Qingfeng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Xuan Tianhun Yuanjin, keterampilan pembunuh Diao Yadong, bahkan aku tidak berani mengatakan untuk menahannya dengan kuat, Mu Yun. Bagaimana bisa? Mendengar apa yang dikatakan instruktur, beberapa siswa di sekitarnya tercengang. Mereka sangat memahami bahwa Guru Wang mengerikan. Sebagai instruktur pertama Akademi Beiyun, tidak ada yang tahu seberapa tinggi kekuatan Wang Qingfeng. Dan di kelasnya, hampir berkumpul jenius terkuat dari seluruh perguruan tinggi. Meskipun dia, Diao Yadong dan Dong Fangyu dikenal sebagai 3 mentor utama akademi, semua orang tahu bahwa dia adalah yang pertama dari ketiganya, dan Diao Yadong dan Dong Fangyu, digabungkan, bukanlah lawannya. Pada saat yang sama, di atas ring, kekuatan Diao Yadong tampaknya menjadi yang terkuat. Semua esensi sejati melonjak liar, berkumpul di sekelilingnya, dan berubah menjadi naga. Oh, dalam sekejap, naga banjir mengeluarkan teriakan memekakkan telinga, dengan kekuatan kekerasan, membanting ke arah Mu Yun dengan kekuatan melonjak ke langit. Di bawah ring, Qin Mengyao, Qiming dan yang lainnya sudah berkeringat. Meskipun mereka tahu bahwa Mu Yun bersembunyi dalam-dalam, mereka tidak tahu seberapa kuat Mu Yun. Dalam pertempuran ini, mereka tidak yakin dengan Mu Yun. Pada saat yang sama, di atas ring, Mu Yun tersenyum sedikit ketika dia melihat bahwa Diao Yadong hampir mengumpulkan esensi sejatinya dan ingin membunuh dirinya sendiri. Apakah ini kekuatanmu? Tapi begitu, melihat naga banjir esensi sejati datang dengan keras, Mu Yun berbicara sedikit. Pedang Qingque di tangannya tiba-tiba menembak. Pedang penambal langit, pedang penambalan bayangan Dao. Dengan satu pedang, dunia bergerak. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa dunia seolah menghilang di depan mata mereka sendiri, dan tidak ada yang ada, hanya pedang ini yang datang ke hadapan mereka, tidak hanya menembus tubuh mereka sendiri, tetapi juga jiwa dan pikiran mereka sendiri. Diao Yadong merasakan hal yang sama. Pada saat ini, dia merasa semua serangannya tidak terlihat. Ini adalah perasaan yang sangat aneh, tetapi itu benar-benar ada. Ledakan. Namun, ketika momen perasaan itu berlalu, tiba-tiba ada ledakan di telinga semua orang. Segera setelah jeritan terdengar, semua orang kembali ke akal sehat mereka, tetapi melihat Diao Yadong mundur, dadanya runtuh, darah muntah hebat di mulutnya, seteguk darah, dimuntahkan, mengenai cincin, dan dia pingsan secara tak terduga. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang seketika. Semua ini, mereka bahkan belum bereaksi. Mo Yang mengalahkan Diao Yayun dalam sekejap karena niat pedang yang kuat, tapi apa yang Mu Yun andalkan untuk mengalahkan Diao Yadong dengan satu pedang? Satu pedang, bukan tidak mungkin bagi prajurit ranah Yuan kental 7 kali lipat untuk mengalahkan prajurit ranah pil terkonsentrasi 8 kali lipat, tetapi mereka semua adalah bakat melawan surga. Tapi mengalahkan seniman bela diri ranah pil 8 kali lipat dengan 7 kekalahan, mengalahkan dengan satu gerakan, tidak terbayangkan. Dan Mu Yun yang melakukan ini. Limbah Mu Yun yang telah terkenal selama 10 tahun di seluruh kota awan utara. Permainan, Mu Yun menang. Pada akhirnya, wasit yang lebih tua hanya bereaksi dan mengumumkan dengan linglung. Ya, melihat Mu Yun kuan-kuan turun dari ring, Miao Xianyu, Qiming, dan Mo Yang berlari dengan penuh semangat. Meskipun mereka tidak dapat memahami triknya, mereka tahu bahwa Mu Yun telah menang.
Mentor pastoral mereka mengalahkan mentor berbakat Diao Yadong dengan satu gerakan, memenangkan kemenangan, dan berhasil dipromosikan menjadi mentor senior. Di masa depan, siapa yang berani mengatakan bahwa Mu Yun sia-sia, itu hanya untuk namamu. Mu Yun bergumam pada dirinya sendiri dengan napas samar. Instrukturmu, kamu terlalu bagus, bagaimana kamu melakukannya? Aku merasa niat pedangku tidak sebaik milikmu. Kata Mo Yang tak percaya. Bah, Mo Yang, jangan bangga padamu nak, niat pedangmu bukanlah sesuatu yang bisa kamu mengerti setelah melihat pedang instrukturmu, kamu masih ingin membandingkan dengan instrukturmu. Itu benar, Mo Yang, jangan bau, Diao Yayun hanya ke-10 dari 10 murid kami yang berbakat di Universitas Beiyun. Jika kamu memenangkannya, kamu bukan apa-apa. Mendengar ejekan Qiming dan Miao Xianyu, Mo Yang tertawa dan tidak peduli, berjalan-jalan, restoran Pavilion Juxian, saya mengundang semua orang untuk makan. Oke, kalau begitu hari ini, kamu akan mengalami pendarahan hebat. Juxian Pavilion Restaurant, restoran terbesar di North Cloud City, makan di sana, bukan emas atau perak, tetapi batu spiritual yang didedikasikan untuk prajurit bunga. Makanan, beberapa ratus batu roh tingkat rendah sedikit. Xianyu. Di sisi lain, wajah Xiaoyu berangsur-angsur menjadi suram ketika dia melihat Miao Xianyu langsung meninggalkan dirinya sendiri dan pergi bersama Mu Yun dan yang lainnya. Sampah ini, Xiaoyu berkata dengan dingin, jenius sialan, Diao Yadong, ada di tanganku, dan itu juga solusi. Mu Yun ini hanya tipuan, arogan di depan orang lain, dan taruh di Sein dan Zongku, tidak ada murid luar yang punya tempatnya. Itu wajar. Orang di sebelahnya terkekeh dan berkata, Presiden Xiaoyu berada di ke-10 pintu luar Sekte Pil Suci, di ranah esensi sejati, mengalahkan ranah pengumpulan pil, tinggalkan saja. Sendirian, Mu Yun hanyalah seekor katak di dasar sumur. Betul sekali. Xiaoyu berkata dengan puas, Xianyu sekarang dibingungkan oleh Mu Yun, tetapi jika aku bisa membawanya ke Sekte Pil Suci, aku secara alami bisa lebih dekat dengannya di masa depan. Apa yang dikatakan putranya adalah bahwa Miao Xianyu berusia 16 tahun, seorang alkemis peringkat 2, itu memang lebih dari cukup untuk memasuki Sekte Pil Suci saya. Saudara Sa, ketika beberapa orang berjalan dan berbicara, di sisi lain, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar, dan sesosok buru-buru berlari. Saudara Xiaoyu, Saudara Xiaoming ada di sini. Kakak ada di sini. Di mana itu? Saudara Ming sedang menunggumu di Pavilion Juxian. Kali ini, sepertinya ada hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sekarang aku ingin kamu pergi ke sana. Pergilah. Kata-kata itu jatuh, dan beberapa orang pergi dengan tergesa-gesa. Pavilion Juxian. Sebagai restoran terbesar di kota Awan Utara, konsumsinya sangat tinggi sehingga orang biasa putus asa, tetapi Pavilion Juxian masih penuh dengan kursi setiap hari. Mu Yun, Qin Mengyao dan yang lainnya datang ke sini dan memilih tempat duduk di lobi di lantai pertama sesuka hati. Hei, hari ini, kelas 5 junior kita mengalahkan kelas senior 3, dan tutor pastoral mengalahkan tutor jenius Diao Yayun yang mencemooh segalanya. Lihat siapa yang akan menyebut kita kelas sampah di masa depan. Sungguh instruktur yang jenius, instrukturmu sekarang menjadi instruktur jenius. Mengalahkan seniman bela diri ranah pil 8 kali lipat dengan satu gerakan. Hei, itu benar. Mo Yang dan yang lainnya sangat senang saat ini. Di dunia di mana pejuang dihormati, tidak ada yang mau disebut sampah, semua orang ingin memiliki martabatnya sendiri. Tetapi sebelum mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjaga martabat mereka, Mu Yunlah yang memberi mereka kesempatan ini. Ayo, semua orang menghormati instruktur gembala untuk minum. 20 atau 30 siswa bersulang bersama dan menatap Mu Yun, dengan kegembiraan yang tak terkendali di wajah mereka yang belum dewasa. Melihat wajah-wajah tersenyum, Mu Yun mengangkat gelas anggurnya dan meminum semuanya sekaligus. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah Raja Abadi sampai ke posisi tertinggi dan kuat, tetapi setelah kelahiran kembali, dia sekarang menjadi tutor akademi. Pertarungan dengan kelas 3 senior tiba-tiba membuatnya merasa bahwa berlatih kultivasi tidak selalu berarti berjuang sendirian dan berjuang untuk menjadi yang terkuat. Dengan anak laki-laki dan perempuan ini, hatinya secara bertahap menjadi lebih muda. Sial, aku baru berusia 19 tahun sekarang, kenapa aku pikir aku sudah sangat tua? Apa? Qin Mengyao di samping bingung ketika dia mendengar Mu Yun bergumam. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mu Yun berkata dengan senyum haha, minum, hari ini, aku tidak akan mabuk atau pulang. Kehidupan sebelumnya adalah seni bela diri dari kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, Mu Yun ditakdirkan untuk mengambil seni bela diri yang tidak biasa. Dia memiliki anggota keluarga, kekasih, siswa, dan teman, ini semua adalah keberadaannya yang berharga di jalan seni bela diri.
Sekelompok kura-kura, hanya uang yang bisa diminum di aula ini. Melihat Mu Yun dan yang lainnya bermain-main di sudut aula, Xiao Yu lewat, mengutuk dengan suara rendah, dan berjalan langsung ke kotak lantai 2. Baik, pendengaran Mu Yun sangat menakjubkan, dia secara alami mendengar kutukan Xiao Yu. Itu dia, melihat Xiao Yu berjalan menuju lantai 2, Mu Yun tidak mengatakan apa-apa, dia tidak repot-repot mengurus beberapa lalat pada saat bahagia ini. Kakak, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan tiba dalam setengah bulan, mengapa ini lebih awal? Ketika saya datang ke kamar pribadi di lantai 2, saya melihat kakak tertua saya Xiao Ming, yang penuh harapan. Xiao Ming mengenakan gaun abu-abu dengan rambut panjang diikat di belakang kepalanya, dia tampak cantik, dengan senyum tipis di wajahnya dan memberi isyarat kepada Xiao Yu untuk duduk. Aku di sini kali ini karena sesuatu telah berubah. Xiao Ming berkata dengan serius, selanjutnya, apa yang aku katakan, kamu harus ingat dengan jelas. Iya, kali ini, di Gua Kera Angin di Pegunungan Awan Utara, setidaknya satu dari pembangkit tenaga listrik Spirit Aperture Realm 5 tingkat akan jatuh. Aku sudah bisa yakin akan hal ini. 5 tingkat alam Lingqiao, Xiao Yu tercengang. Di atas tingkat ke-10 dari tubuh fisik, ada tingkat ke-10 dari lubang roh, dan tingkat ke-10 dari lubang roh, masing-masing, esensi sejati dalam tubuh bergolak dan sangat kuat. Ya, awalnya saya ingin memasuki Gua Kera Angin kali ini dan berjuang untuk beberapa peluang, sehingga dapat melintasi 10 tubuh fisik dan memasuki lubang spiritual. Kemudian, di pintu bagian dalam, saya juga memiliki beberapa status. Anda akan memasuki pintu bagian dalam, ada begitu banyak manfaat. Hanya saja, bukan hanya aku yang tahu tentang masalah ini. Tang Mingyang, Tai Sanhu, dan Bayu De juga tahu beritanya. Ketiga orang ini, aku khawatir mereka akan segera tiba di kota awan utara, itu adalah pembangkit tenaga listrik 5 tingkat. Dari alam bukaan roh, di tanah jatuh, akan ada tabungan hidupnya, disimpan di cincin ruang angkasa. Jika itu diperoleh oleh beberapa dari mereka, maka di masa depan, Anda dan saudara-saudara saya akan berada dalam situasi yang sulit di pintu bagian dalam. Aku mengerti, saudara. Xiao Yu berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini, saya telah memanggil semua teman baik dari pintu luar, jadi jangan khawatir, mereka bertiga berani datang, dan mereka pasti tidak akan bertahan di pegunungan Beiyun. Ayo, minum dan minum. Instrukturmu, kamu baru saja minum begitu banyak, itu tidak cukup menarik. Baik, mendengar pertengkaran yang datang dari bawah, pikiran Xiao Ming yang awalnya sedikit mudah tersinggung, menjadi lebih mudah marah, dan tidak bisa menahan kerutan. Kakak, orang-orang di bawah sangat ketat, aku akan membawa orang untuk membuat mereka diam. Bagaimanapun ini adalah kota awan utara, jangan membuat orang merasa bahwa murid sekte Saint Pil kita sombong dan mendominasi. Xiao Ming menasihati. Saya melihat, Xiao Yu tersenyum, dan berkata kepada seorang pemuda di samping Xiao Ming, kakak Kuli, kau dan aku. Saya, mendengar Xiao Yu berteriak pada dirinya sendiri, Lili tercengang, tubuhnya terlihat sangat kurus, tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang seniman bela diri di alam psikis 9 kali lipat. Di matanya, orang-orang di North Cloud City di lantai bawah paling banyak 7 kali lipat dan 8 kali lipat, terlalu ringan baginya untuk membiarkannya bergerak. Hei, aku tahu apa yang dipikirkan kakak Kuli, tapi ada instruktur jenius dari Akademi Beiyun di bawah. Hari ini, dia mengalahkan seniman bela diri ranah pil pengumpul lapisan ke-8 dengan prajurit ranah dasar 7 kali lipat. Xiao Yu tertawa dan berkata, hari ini aku baru saja berbicara tentang kekurangan ilmu pedangnya, jadi dia melepaskan retorikanya, sungguh jenius sekte yang sial, dibandingkan dengan akademi mereka, sial itu tidak sebaik. Oke, Xiao Yu, kamu tidak perlu menambahkan bahan bakar dan kecemburuan. Layu pergi, kamu bisa menemaninya untuk melihat. Tidak apa-apa untuk mendapat sedikit pelajaran. Tidak ada salahnya untuk menyelamatkan orang-orang dari perguruan tinggi ini. Rasanya mengandalkan kekaisaran Nanyun akan membuatnya melanggar hukum. Iya, menghadapi Xiao Ming, Kuli menunjukkan rasa hormat. Hei, Mu Yun, kali ini, aku tidak berpikir kamu mempermalukan dirimu sendiri. Xiao Yu mencibir dalam hatinya. Kuli adalah murid batin pertama yang mengikuti kakak laki-lakinya, Kuli dari alam psikis 9 kali lipat tidak sebanding dengan Diao Yadong, seorang jenius di Beiyun Cholege. Setelah beberapa saat, beberapa pertunjukan bagus. Hei, tidak bisakah kamu mengecilkan suaramu? Kuli berjalan keluar dari kamar pribadi, datang ke pagar tangga, bersandar di pagar, dan berkata dengan mata tertutup, kamu dapat mendengar suaramu di ruang pribadi. Kamar di lantai 2. Tolong ganggu kamu. Aku tidak punya uang. Jangan datang ke tempat seperti itu, oke? Melihat anak laki-laki dan perempuan yang belum dewasa di sudut lantai pertama, Witirli benar-benar tidak bisa memikirkan pertempuran apapun.
Awalnya, dia ingin memberikan pelajaran sampai akhir, tetapi melihat ini, dia tidak lagi berencana untuk melakukannya. Begitu Kuli mengatakan ini, Miao Xianyu, Mo Yang, Qiming dan yang lainnya terkejut sejenak, dan kemudian menatap Kuli dengan mata mereka. Minum. Tiba-tiba, Mu Yun berteriak keras dan mengambil gelas anggur. Minum dan minum. Dalam sekejap, sekelompok besar orang mengambil gelas anggur lagi, sama sekali mengabaikan kekeringan. Melihat adegan ini, Kuli hanya merasa wajahnya ditampar dengan keras, dan itu sangat panas dan memerah. Diabaikan. Tidak hanya itu, ada beberapa orang yang duduk di lantai pertama saat ini, tetapi mereka tertawa dan meneriaki tawa sombong Mu Yun, tetapi mereka tidak memperhatikannya, seolah-olah mereka tidak melihatnya. Kakak Kuli, kamu mungkin tidak tahu. Xiao Yu datang dan berkata, apakah kamu melihat keindahan gunung es? Itu adalah putri kebanggaan keluarga Qin di kota Awan Utara. Bahwa Mu Yun adalah putra tertua dari keluargamu dan mentor mereka, bahwa Miao Xianyu adalah cucu dari Tuan Miao, dan Mo Yang adalah pemilik muda dari perusahaan keluarga Mo. Mereka semua adalah tuan muda dan bangsawan terkenal di kota Awan Utara, dengan latar belakang yang dalam. Aku, sekelompok kura-kura, Kuli meludahkan dahak dan mencibir, saya belum pernah melihat roti tanah yang begitu sombong. Sepertinya saya benar-benar akan menggerakkan tangan dan kaki saya hari ini. Setelah kata-kata itu jatuh, Kuli berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah, dan langsung menuju meja tempat orang-orang Mu Yun berada. Tanpa sepatah kata pun, Kuli duduk, mengambil segelas anggur, dan mulai minum. Siontai ini, bukankah kita sepertinya saling mengenal? Sebenarnya, Mu Yun telah memperhatikan bahwa Kuli dan Xiao Yu berbisik di sana, tapi dia dalam suasana hati yang baik hari ini dan benar-benar tidak ingin mempedulikannya. Tetapi sekarang orang-orang telah menjelaskan bahwa mereka akan datang ke pintu dengan provokasi. Jika dia tidak bergerak lagi, itu akan menjadi kura-kura. Apa masalahnya jika kamu tidak mengetahuinya? Kuli bersenandung, ini hanya segelas anggur bersamamu. Aku akan membayar berapa harganya. Hei, kalian, duduklah, Mo Yang. Melihat Mo Yang tidak bisa menahan amarahnya, Mu Yun berteriak, teman ini berkata bahwa dia membayar, lalu membayar. Segelas anggur ini berjumlah 1000 batu roh tingkat rendah, Siontai, bayar, engah. Sebelum Mu Yun menyelesaikan kalimatnya, Kuli menyesap anggur. 1000 batu roh tingkat rendah. Kamu memperlakukanku bodoh. Bukan, Mu Yun tersenyum, aku tidak bodoh, siapa yang akan lari ke meja orang lain untuk minum tanpa alasan? Kamu bermain-main denganku. Mendengar kata-kata Mu Yun, aku masih tidak mengerti di mana Kuli berada. Apa yang salah dengan kamu bermain? Kamu, bajingan sampah, benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengandalkan keluargamu untuk mendominasi di North Cloud City. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Bajingan sampah. Sepertinya Xiao Yu benar-benar marah di dalam hatinya. Mendengar kata-kata Kuli, wajah Mu Yun tiba-tiba tenggelam. Mengusir, namun, sebelum dia bisa bergerak, dua semburan udara tiba-tiba terdengar. Dengan jentikan jari Giok Qin Mengyao, dua kerucut es tiba-tiba muncul, dan langsung memaku tangan yang layu. Tangannya tiba-tiba dipaku, dan dia ingin mengangkat kakinya dengan kekeringan, tetapi Qin Mengyao akan memberinya kesempatan. Mengusir, dua suara yang memecah udara terdengar, Qin Mengyao menggerakkan jari-jarinya dan dua kerucut es, memakukan kakinya yang layu ke tanah, tidak bisa bergerak. Mu Yun memiliki pemahaman yang mendalam tentang betapa menakutkannya Qin Mengyao yang telah membangunkan roh es Phoenix itu. Dia tidak ragu bahwa Kuli berani bergerak, tangan dan kakinya pasti akan terlepas dari tubuhnya. Jika kamu berani memfitnahnya lagi, aku akan membuatmu lumpuh, mendesis. Mendengar ini, Mo Yang, Qiming dan lain-lain menghancurkan bibir mereka satu persatu, tetapi mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sebelum itu, reputasi Qin Mengyao di Beiyun Chollege adalah mentor dari Bingsan Beauty. Hanya selama periode waktu ini, ketika Qin Mengyao semakin dekat dengan mereka, saya merasa bahwa Qin Mengyao tidak diisukan seperti dunia luar, gunung es itu dingin, tetapi sangat mudah didekati, dan ketika mereka membuat lelucon, mereka akan memerah dari waktu ke waktu. Tapi hari ini, kata-kata Qin Mengyao membuat mereka terdengar, Qin Mengyao tidak seperti yang terlihat di permukaan. Mungkin dia begitu mungil dan cantik hanya di depan Mu Yun. Kamu, Kuli ingin mengatakan sesuatu, tapi merasakan hembusan nafas dingin di lehernya, Kuli menelan ludah. Hehe, salah paham. Pada saat ini, ada tawa dari atas tangga, dan Xiao Ming menyatukan tangannya dan turun ke bawah. Kakak laki-laki, Xiao Yu juga tidak menyangka bahwa kali ini dia ingin mengajari Mu Yun, Fei dan tidak berhasil, tetapi malah membuat Kuli Duo menjadi dewasa. Bagaimanapun, dia tidak bisa berpikir bahwa Qin Mengyao di samping Mu Yun begitu tak terduga.
Kuli adalah seniman bela diri psikis 9 lapis dengan tubuh fisik, dan dia bahkan tidak bisa mengambil kekuatan Qin Mengyao, dia langsung dikendalikan sampai mati, dan dia bahkan tidak bisa menahan setengah menit. Hal ini, saya pikir ini adalah kesalahpahaman, saudara saya memiliki kepribadian yang sembrono dan konflik dengan kalian semua. Cao Ming melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Itu dia, Mu Yun tersenyum dan berkata, dalam hal ini, setelah kompensasi, kami secara alami akan membebaskan orang. Kompensasi, ya, segelas anggur, 1000 batu roh tingkat rendah, mungkinkah para murid Sekte Pil Suci tidak tahu malu? Mu Yun tersenyum dan mengulurkan tangannya secara langsung. Sein dan Zong, pada saat yang sama, di aula di lantai pertama Paviliun Juxian, semua orang yang mendengar reputasi Sein dan Zong tiba-tiba mengangkat telinga mereka. Sein Pilsek, itulah keberadaan nama besar di benua Heavenly Fate. Bahkan di kota Awan Utara, bahkan di Kekaisaran Awan Selatan, ada cabang dari Sekte Pil Suci, Paviliun Pil Suci. Paviliun Sengdan adalah eksistensi di atas kekuatan kekaisaran. Bahkan perguruan tinggi yang didirikan oleh kekaisaran di setiap kota memiliki status tinggi, tetapi mereka menghindari Paviliun Saint Pelet dan tidak bertentangan dengan mereka. Namun meski begitu, tidak peduli seberapa kuat Paviliun Sengdan, itu pasti masuk akal. Jadi semua orang menunggu dan ingin melihat apa yang terjadi. Segelas anggur, 1000 batu roh tingkat rendah, kamu memiliki nafsu makan yang besar. Cao Ming mencibir, dengan sedikit rasa jijik di alisnya. Tidak besar, tidak besar. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, lihat, hari ini junior kelas 5 kami tiba di sini. Kami sangat senang bermain, tetapi ketika kamu diganggu oleh kakakmu, dia tiba-tiba kehilangan minat. Kamu harus tahu betapa sulitnya hidup untuk seorang sementara. Sulit untuk mengubah kegembiraan putrimu. Yang paling penting adalah, kekuatan saudaramu, tidak ingin merusaknya di sini. Ancaman, kata-kata Mu Yun telanjang, ancaman telanjang. Ancaman ini menyebabkan Cao Ming berkedut di sudut mulutnya, dan wajahnya juga menjadi suram. Sebagai murid sekte dalam Sekte Pil Suci, di seluruh kekaisaran Nanyun, dia harus sopan sampai 3 poin ketika dia bertemu mereka. Jika bukan karena metode Qin Mengyao, Cao Ming sudah mengambil tindakan segera, dan tidak akan berbicara omong kosong dengan Mu Yun dan yang lainnya. Yang mulia mungkin tidak tahu bahwa kami adalah murid dari Sekte Pil Suci. Kali ini kami di sini untuk menyelidiki Paviliun Saint Pil di kota Awan Utara. Kekuatan Sekte Pil Suci, saya khawatir Anda pernah mendengarnya. Cao Ming berkata dengan santai. Arti dari kalimat ini jelas. Murid Seng Danzong, apakah Anda berani memprovokasi? Danzong Suci, Mu Yun mengerutkan kening. Melihat Mu Yun mengerutkan kening, Cao Ming mencibir lagi dan lagi. Meskipun Mu Yun terkenal di Universitas Beiyun, dia tidak ingin menundukkan kepalanya ke telinganya ketika dia mendengar 3 kata Sein Danzong. Sekte Pil Suci sangat kuat, tetapi Sekte Pil Suci telah menjadi salah satu kekuatan paling kuat di benua takdir surgawi. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Namun, kalimat Mu Yun selanjutnya membuat Cao Ming hampir pingsan. Murid dalam, saya ingat bahwa Sein Danzong tampaknya memiliki murid luar, murid dalam, murid elit, murid inti, dan bahkan murid langsung dari para tetua. Murid batin tampaknya merupakan keberadaan terluar dari Sein Danzong, kan, kamu? Kata-kata sombong Mu Yun membuat wajah Cao Ming redup, dan hatinya bergemuruh karena marah. Murid-murid Seng Danzong memang progresif, dan status serta status murid yang berbeda sangat berbeda. Murid-murid sekte luar sebanyak sapi, dan murid-murid sekte dalam hanyalah murid sejati dari Sekte Pil Suci, dan status mereka tidak tinggi. Oke, aku akan membiarkanmu melihat kemampuan para murid dari Sekte Pil Suci. Cao Ming tidak tahan pada saat ini, Mu Yun tampaknya hanya 7 kali lipat alam dasar kental. Di depannya, seorang pria yang bisa mencubit sampai mati dengan jari-jarinya, berani menjadi sombong. Klik, hanya di sisi ini, Cao Minggang ingin melakukan sesuatu, dan bunyi klik yang jelas terdengar. Jeritan keluar dari mulut Kuli. Pada saat ini, tangan dan kaki Kuli dikendalikan oleh kerucut es Qin Mengyao. Ketika Cao Ming ingin menembak, Qin Mengyao menggerakkan satu jari dan membuat sepotong jari menjadi layu. Di dalam kerucut es, kartunya patah dan jatuh ke digiling, berubah menjadi bubuk. Satu jari, itu saja. Hentikan. Cao Ming memandang Qin Mengyao dan berkata dengan dingin, jika kamu berani. Klik. Sebelum Cao Ming selesai berbicara, Qin Mengyao sudah melakukannya. Layu dari jari kedua, jatuh ke tanah lagi, berubah menjadi bubuk. Berhenti. Cao Ming tidak tahan, dan tiba-tiba berteriak, 1000 batu roh tingkat rendah, aku akan memberikannya. Begitu telapak tangannya terangkat, 1000 batu roh tingkat rendah muncul, dan Mu Yun tidak sopan, dan mengambil semua batu roh dengan cincin luar angkasa.
Melihat cincin luar angkasa, Xiao Yu merasa sakit. Awalnya, dia ingin mengandalkan kakak laki-lakinya untuk mendapatkan cincin ruang angkasa kembali, tetapi dia tidak berharap Qin Mengyao di samping Mu Yun menjadi begitu kuat. Kali ini aku benar-benar kehilangan istriku dan hancur. Terima kasih, Yaoer, lepaskan, tapi... Tidak apa-apa, sebagai murid dari Sekte Pil Suci, secara alami tidak mungkin Tuan Muda Xiaoming tidak dapat dikreditkan. Dengan 1000 batu roh tingkat rendah, dia tidak akan merobek wajahnya setelah kita melepaskannya. Mu Yun melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Qin Mengyao mengangguk, dan melepaskan Withering. Melihat telapak tangan kuli sudah bersinar biru saat ini, kerucut es menghilang, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, membuatnya sulit untuk berdiri. Segera beberapa murid melangkah maju dan membantunya berdiri. Kakak, bagaimana kamu bisa menelan nafas ini dan membunuh orang ini? Melihat kuli dilepaskan, Xiao Yu langsung tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Untuk diam, Xiao Mingyin berkata dengan dingin, saya tidak punya prospek. Saya kehilangan cincin luar angkasa untuk orang lain. Apakah Anda merancang saya untuk membodohi Anda? Saya pikir kali ini insiden itu sudah berakhir. Bagaimana Anda kembali ke sekte dan menjelaskannya pada kakekmu? Saya, dimarahi oleh Xiao Ming di depan umum, Xiao Yu secara alami tidak berani merasa kesal, jadi dia hanya bisa mendorong semua kemarahan pada Mu Yun. Jika bukan karena Mu Yun, bagaimana dia bisa begitu malu sekarang? Cincin luar angkasa hilang, kembali ke Sekte Pil Suci, dengan karakter kakek, dia pasti akan mematahkan kakinya. Tidak, kau harus mengambilnya kembali. Hati Xiao Yu masih belum berdamai dengan kakak tertuanya Xiao Ming dan yang lainnya. Saudaraku, mari kita lupakan masalah ini. Ketika dia datang ke kamar pribadi di lantai 2, Xiao Yu berkata lagi, saya kehilangan cincin luar angkasa saya. Ini bukan masalah besar, tetapi kakak senior kuli dipotong 2 kali oleh wanita jalang itu. Berarti, kali ini kita pergi ke terowongan kera angin, tapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Lupakan, baru sekarang Xiao Ming menunjukkan senyum di wajahnya. Saya datang ke Kota Awan Utara kali ini untuk menyelidiki bisnis Pavilion Saint Pil di Kota Awan Utara. Faktanya, sekte tersebut sedang bersiap untuk merekrut bakat dan merekrut para jenius. Jika ada yang dapat menemukan seorang jenius untuk sekte tersebut, Zongmen reward the Pil pengumpul 3 tingkat berikutnya. Kumpulkan kembali ke Dan. Mendengar nama ini, napas Xiao Yu menjadi lebih buruk. Ya, Xiao Ming berkata dengan tenang, baru saja, aku telah menemukan seorang jenius. Qin Mengyao, ya, ini dia. Xiao Ming dengan tenang berkata, teknik es yang dia gunakan tidak diubah oleh seni bela diri, tetapi kekuatan es asli, yang dapat mengubah esensi sejati menjadi kekuatan es, bahkan jika itu adalah lubang roh. 10 master teratas tidak bisa melakukannya, dia pasti memiliki beberapa kesempatan. Oh, itu benar. Qin Mengyao dikatakan menderita racun dingin dan tidak akan hidup sampai 20 tahun. Mungkinkah itu? Itu benar, itu pasti semacam warisan, di usia muda, dengan 10 tingkat tubuh fisik, Qin Mengyao sangat menakutkan, pasti jenius. Hanya saja, kakak, Xiao Yu berkata dengan sedikit khawatir, Qin Mengyao berbakat, aku khawatir dia tidak akan dengan mudah kembali ke sekte bersama kita. Jangan khawatir tentang itu. Xiao Ming percaya pada dirinya sendiri. Selama kami melaporkannya, secara alami akan ada murid pribadi berpangkat tinggi di sekte untuk memverifikasi bahwa begitu Qin Mengyao benar-benar jenius, dan apakah dia dapat memasuki sekte Pil Suci, itu adalah bukan apa yang dia katakan, ini baik. Mendengar ini, Xiao Yu sangat berharap bahwa Qin Mengyao adalah seorang jenius. Selama tidak ada Qin Mengyao di sisi Mu Yun, maka dia tidak layak disebut, dan mengalahkannya dengan 7 kali lipat ranah Yuan kental bukanlah masalah. Di lobi di lantai pertama, menyaksikan Xiao Ming, Xiao Yu dan yang lainnya pergi, Miao Xianyu menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Gurumu, Anda harus berhati-hati dengan Xiao Yu dan Xiao Ming, bahwa Xiao Yu, yang menghantui saya setiap hari, menyebalkan sampai mati. Dan bahwa Xiao Ming, murid sekte dalam dari Sekte Pil Suci, ada di ranah 10 bukaan reuni, terutama, kakek mereka adalah Xiao Mingyu, tetua inti Seng Danzong. Aku tahu, Mu Yun mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, Xiao Ming dan Xiao Yu benar-benar tidak dapat mengambil apapun darinya, tetapi jika itu melibatkan para tetua inti dari Sekte Pil Suci, 10 dari mereka tidak cukup untuknya. Oke, ayo pergi, berhenti di sini hari ini, semuanya kembali dan istirahat yang baik. Diganggu oleh 2 bersaudara Xiao Ming dengan cara ini, Mu Yun juga sedang tidak mood. Qiming, kamu tinggal dulu. Mu Yun melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Qiming untuk tetap, berkata, cedera ayahmu, aku perlu memperbaiki pil, dan aku butuh beberapa bahan obat. Aku sudah punya ide, hanya 1 spesies hilang rumput roh penyegel.
Rumput segel roh, mendengar nama ini, Mo Yang dan Miao Xianyu tercengang. Instrukturmu, apakah Anda yakin Anda perlu menyegel rumput roh, tidak bisakah itu diganti dengan bahan obat lain? Miao Xianyu melebarkan matanya, bingung. Mo Yang juga dengan bersemangat berkata, ya, gurumu, kamu sangat mahir dalam pengobatan pil, tidak bisakah kamu tidak perlu menyegel rumput roh? Melihat dua pria dengan ekspresi cemas, Mu Yun bingung. Mu Yun dengan bercanda berkata, jadi sepertinya kalian berdua tahu tentang Fengling Grass. Aku tahu aku tidak akan memberitahumu. Miao Xianyu berbicara lebih dulu. Artinya, rumput Fengling ada di tempat mati gua Fengling, katakan kamu harus pergi ke sana. Mo Yang, mulutmu patah. Mendengar bocoran Mo Yang, Miao Xianyu tidak sabar untuk memulainya. Gua Kerah Angin. Mu Yun secara alami mendengar tentang tempat ini. Pegunungan awan utara sangat luas dan tak berujung, tetapi beberapa tempat berbahaya yang dekat dengan kota awan utara membuat semua orang di kota awan utara bergemuruh. Terowongan Kerah Angin adalah salah satunya. Gua Kerah Angin selalu ada, tetapi 100 tahun yang lalu, tiba-tiba menjadi jahat. Tetapi untuk semua prajurit dan monster yang memasuki gua, tanpa kecuali, hanya sepasang tulang putih yang tersisa. Desas-desus ini menjadi semakin populer, sehingga sekarang, Fenglingdong telah menjadi daerah terlarang bagi para pejuang kota awan utara. Oke, aku mengerti, semuanya hilang. Melambai, Mu Yun berbalik dan pergi. Guru Qin, kamu harus membujuk tutornya, kalau dia. Bagaimana saya bisa membujuknya? Qin Mengyao tersenyum sedikit, tapi jangan khawatir, tidak apa-apa jika saya melindunginya. Tutor Qin melindungi guru pastoralnya. Mendengar ini, bagaimana perasaan semua orang, betapa canggungnya. Hanya saja Qiming di samping tercengang. Dia tahu betapa berbahayanya gua Kerah Angin itu, tetapi biarkan instruktur gembala mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan ayahnya. Jika sesuatu terjadi, dia ditakdirkan untuk gelisah seumur hidup. Oh, ya, aku lupa mengatakan satu hal. Pada saat ini, Mu Yun tiba-tiba berbalik dan berkata, tidak ada dari kalian yang bisa pergi ke Gua Kerah Angin, beritahu aku, persahabatannya benar-benar bersih, dan bahkan jika kamu mendapatkan rumput roh penyegel, aku tidak akan bisa melakukannya. Menyempurnakan alkimia, terutama Yu Qiming. Setelah mengatakan ini, Mu Yun meninggalkan punggung gagah dan secara bertahap pergi. Ya Qiming. Sekarang di seluruh kota Beiyun, bahkan ayah Miao Xianyu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Mu Yun yang bisa melakukannya. Jika instrukturmu benar-benar tidak memberikan alkimia, itu akan berakhir. Qiming, jangan khawatir, Mu Yun akan mengurusnya untukmu. Qin Mengyao menghibur, melihat Qiming tertegun dan tidak tahu. Oke, aku tahu. Qiming secara alami mengerti bahwa Mu Yun melakukan ini untuk mencegahnya bertindak gegabah atau mengambil risiko. Di jalan, Mu Yun berjalan dengan bosan di jalan. Bahkan, penyakit kaki ayah Qiming Qi Yufeng, dia tidak berdaya. Ada begitu banyak formula pil yang dia tahu, dan metode pemurnian pil apapun dapat menyembuhkan Qi Yufeng. Namun, di kota awan utara yang kecil ini, dia memiliki pil, tetapi dia tidak memiliki bahan obat. Hari-hari ini dia juga bertanya secara pribadi, tetapi ada beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk pil itu, dan tidak ada seorang pun di North Cloud City yang tahu. Untungnya, ada pil yang dapat ditemukan di kota awan utara, dan itu adalah pil Fengling. Pil Fengling adalah obat utama untuk menutup meridian seniman bela diri, awalnya pil racun, tetapi ayah Ying Qiming terluka seperti pil yang luar biasa. Lebih penting lagi, ada pil di benaknya. Membangun pil roh. Kaki Qi Yufeng sudah benar-benar lumpuh, jadi akan lebih baik untuk menyegelnya sepenuhnya, dan kemudian membangun roh setelah menyegel roh untuk membuka meridian lagi. Dan efek membangun pil roh mungkin jauh lebih sedikit dari ini. Bagaimanapun, pil Zuling Pil disebarkan dari Zhu Tiantu. Pedang Qingque dan seni pedang penambal langit telah membuktikan bahwa seni bela diri dan teknik pemurnian yang diungkapkan dalam diagram Zutian sangat kuat, dan pil pembangun semangat ini pasti tidak akan mengecewakan Mu Yun. Selain itu, pil pembangun roh adalah untuk membuka meridian dan titik akupuntur untuk para pejuang lagi. Begitu Qi Yufeng berdiri lagi dan melangkah ke ranah ke-10 dari bukaan roh, itu akan lebih bermanfaat. Gua Kerah Angin, sepertinya ada waktu untuk pergi. Bukannya Mu Yun tidak tahu bahaya Gua Kerah Angin, tapi dia masih ingin mengambil risiko ini. Buatlah janji, belum lagi kepada siswa Anda sendiri. Sepertinya sudah waktunya pulang. Selama hampir sebulan, Mu Yun telah mempersiapkan promosi mentor menengah, dan sekarang akhirnya selesai. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi dalam keluarga bulan ini. Penatua pertama dan penatua kedua mungkin sudah mengguncang langit karena urusan saudara Mulang. Namun selama sebulan, ayah angkat tidak mengirim siapapun untuk datang kepadanya, sepertinya kejadian ini tidak menimbulkan banyak gangguan.
Berjalan di luar gerbang rumahmu, firasat tak dikenal tiba-tiba muncul di hati Mu Yun. Pada saat ini, di luar gerbang rumahmu, 4 sosok berdiri, kepala mereka tinggi dan megah. Perhatikan baik-baik, keempat orang ini semuanya adalah seniman bela diri 6 lapis vena kental. Ini sangat aneh. Sebelumnya, penjaga gerbang Mujia hanya 2 orang, dan mereka semua berada di alam energi berlipat 5. Bagaimanapun, keluargamu adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Awan Utara, dan tidak ada yang akan menyebabkan masalah, juga tidak akan mengatur banyak orang untuk menjaga gerbang. Jika seseorang bergegas melewati pintu, mereka akan difoto sebagai orang idiot oleh pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi. Berhenti. Melihat Mu Yun berjalan langsung ke gerbang, keempat penjaga melangkah maju pada saat yang sama dan tiba-tiba berteriak. Apa yang sedang kamu lakukan? Sambil mengerutkan kening, kemarahan Mu Yun naik di hatinya, dan dia tidak kembali selama sebulan, para penjaga ini bahkan tidak mengenalnya. Jangan lakukan apa-apa, atas perintah Tetua Agung, kamu tidak akan memasuki rumah gembala. Orang menunggu, Mu Yun terkekeh, ini sangat menarik. Dia menggembalakan awan, tiba-tiba menjadi pemalas keluarga gembala. Pergi. Baik, mendengar kata-kata Mu Yun, kulit keempat penjaga berubah, dan pada saat yang sama mereka mengangkat tombak mereka dan mengarahkannya langsung ke Mu Yun. Ada perselisihan besar, dan mereka segera menembak. Haha, ini menarik. Aku, Mu Yun, pulang ke rumah dan dihentikan oleh seseorang. Aku ingin melihat, siapa yang bisa menghentikanku. Setelah kata-kata itu jatuh, Mu Yun melangkah maju. Melihat Mu Yun bergegas, mereka berempat saling melirik dan menembak pada saat yang sama. Cetak rusak. Sebelum melangkah maju, 4 tanda patah keluar di antara tangannya, suara ledakan terdengar, dan keempat sosok itu jatuh ke tanah tepat waktu dan pingsan. Pada bulan Januari di akademi, di keluarga, sesuatu pasti telah terjadi. Memasuki halaman, menarik bawahan, Mu Yun berkata, di mana Patriak? Patriak sakit parah dan beristirahat di tempat tidur. Penyakit parah. Mendengar kata-kata ini, Mu Yun tiba-tiba menjadi marah. Ayah angkatnya sakit parah, dan tidak ada seorang pun di keluarga yang memberitahu dia. Yang lebih menyebalkan adalah seluruh Mu Mansion tampak jelas terhalang. Beberapa orang tidak ingin berita itu bocor. Jangan pikirkan itu, Mu Yun tahu siapa orang ini. Dia langsung pergi ke halaman tempat ayah angkatnya berada, dan seperti yang diharapkan, ada 4 prajurit kokoh berdiri di luar halaman. Mereka berempat berkumpul di alam bukaan, mengenakan baju besi perak, perkasa dan luar biasa, berdiri tegak seperti 4 lembing. Berhenti. Melihat Mu Yun muncul, mereka berempat mengambil langkah dan sekali lagi menghalangi Mu Yun keluar dari halaman. Kamu terbalik kan? Saya adalah putra Patriak, dan saya akan mengunjungi ayah saya sekarang. Mengapa kamu menghentikan saya? Nada bicara Mu Yun rendah. Insiden ini jelas disebabkan oleh seseorang di belakang layar. Selama ketidakhadirannya, sesuatu pasti telah terjadi. Hehe, Mu Yun, kamu keturunan yang tak tahu malu, kamu masih tahu untuk kembali. Pada saat ini, seringai tiba-tiba terdengar. Penatua pertama Mu Fengyuan, penatua kedua Mu Fengqing dan yang lainnya tiba-tiba muncul, menatap Mu Yun, penuh kengerian. Terutama Tetua Agung, melihat momen Mu Yun, dia tidak sabar untuk bergegas maju dan merobeknya berkeping-keping. Saya berbakti atau tidak, terlepas dari bisnis penatua Anda, sekarang saya ingin melihat ayah saya, penatua, Anda tidak punya hak untuk menghentikannya. Dan ayahmu adalah Patriak, Anda menggunakan tangan Anda sendiri untuk meletakkan Patriak di bawahnya. Tahanan rumah, kenapa? Tahanan rumah, penatua tertawa dan berkata, Mu Yun, aku bilang kamu tidak berbakti, kamu masih tidak mengakuinya. Setengah bulan yang lalu, Patriak menderita penyakit serius, dan sekarang dia tidak bisa mengurus urusan keluarga. Klan, demi keselamatan Patriak, saya menambahkan personel untuk melindungi pemimpin kelompok. Tanda seru petik 2. Kalau begitu aku akan mengunjungi ayahku sekarang, mengapa kamu menghentikanku? Jika kamu tidak kembali ke keluarga dalam 1 bulan, kamu bahkan tidak tahu bahwa ayahmu sakit parah, kamu masih layak disebut anakmu. Hari ini, kamu bahkan tidak ingin pergi. Dalam mimpimu, melihat ekspresi tegas Mu Fengyuan, hati Mu Yun menjadi lebih tenang. Apakah kamu yakin tidak akan membiarkanku masuk? Tidak. Apa yang bisa kamu lakukan? Mu Fengyuan sama sekali tidak takut pada Mu Yun. Tidak peduli seberapa cepat Mu Yun tumbuh selama periode ini, itu hanya di alam asal kental 7 kali lipat. Dibandingkan dengan dia, dia masih belalang. Mu Fengyuan, kamu adalah orang tua, biarkan aku mendengar dengan jelas, aku Mu Yun, aku sekarang adalah instruktur senior di Akademi Awan Utara Kekaisaran, dan aku disertifikasi oleh Kekaisaran. Sekarang aku akan mengunjungi Kepala Gembala, akan kamu berani menghentikanku? Mu Yun berkata, mengangkat satu tangan, dan sebuah token muncul di tangannya.
Token tersebut mewakili identitas Muyun. Instruktur senior Akademi Awan Utara Kekaisaran, Muyun. Di seluruh Kekaisaran Nanyun, kekuatan paling mulia adalah perguruan tinggi yang berdiri di berbagai kota, dan para mentor di perguruan tinggi itu adalah pilar kekaisaran, dan mereka memiliki status yang tak tertandingi. Mentor tingkat rendah dan mentor menengah bukanlah apa-apa, tetapi seorang mentor senior di akademi tidak dapat diganggu oleh siapapun. Pada saat yang sama, para mentor akademi bahkan dapat menerima perlakuan istimewa yang jelas di beberapa bisnis yang menjual senjata dan obat-obatan di bawah kekaisaran. Inilah sebabnya mengapa keluarga jenius seperti Wang Qingfeng dan Diao Yadong bersedia menjadi mentor di Beiyun College. Pertama, mereka dapat mempelajari seni bela diri di akademi, dan kedua, di ruang latihan akademi, ruang alkimia, dan ruang pemurnian, beberapa ramuan umum dapat digunakan secara gratis. Selain itu, di Akademi Kekaisaran, dapat dikatakan bahwa ia telah mengumpulkan sebagian besar pusat kekuatan kekaisaran, dan ada banyak lagi yang layak untuk dipelajari dan dieksplorasi. Lalu ada lagi status keuntungan bangsawan. Jika seorang mentor akademi dibunuh, tidak hanya seluruh kota Beiyun, tetapi bahkan kaisar akan mengirim orang untuk menyelidiki. Terakhir kali Dong Fangyu meninggal, dikatakan bahwa ibu kota kekaisaran telah mengirim utusan untuk menyelidiki. Melihat Muyun mengeluarkan token dari guru senior Beiyun College, wajah Mu Fengyuan pucat. Jika Muyun masih idiot sampah berkepala kacau sebelumnya, dia tidak akan terlalu malas untuk mengatakan sepatah kata pun dengan Muyun, dan dia akan langsung memukulinya dengan tongkat, dan kemudian menekan ke dalam ruang kayu. Tapi hari ini Muyun telah berubah dan menjadi guru senior di perguruan tinggi Beiyun, jadi dia tidak bisa melakukannya sembarangan. Menyingkir, biarkan guru besarmu masuk. Pada akhirnya, Mu Fengyuan melengkungkan bibirnya dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia pergi. Dengan wajah dingin, menatap Mu Fengyuan dan Mu Fengqing, Muyun dengan dingin berteriak, jika saya tahu bahwa seseorang diam-diam menggunakan tangan dan kaki mereka, saya akan membunuh mereka. Setelah kata-kata itu jatuh, Muyun berbalik dan memasuki halaman. Penatua, biarkan dia masuk, kalau kamu menemukan sesuatu. Apa yang bisa kamu temukan? Mu Fengyuan berkata dengan jijik, anak ini hanya memiliki sedikit keberuntungan. Apa yang bisa dia temukan? Aneh. Selanjutnya, kombinasi bubuk adas dan Bailingye adalah kelas yang sangat beracun. Kecuali seorang alkemis peringkat ketiga dapat melihatnya, bahkan jika dia melihatnya, dia tidak memiliki cara untuk menyelamatkan Mu Linchen. Bahkan jika itu adalah Miao Qing, itu tidak benar. Pasti ada jalan. Penatua besar bijaksana. Muyun menghapus Langer dan Kinger, bagaimana aku bisa menelan nafas ini, tapi bagaimana anak ini menjadi guru senior di akademi? Periksa saja masalah ini. Tidak masalah. Melihat halaman tempat Mu Linchen berada, semburan kesenangan muncul di hati sesepuh agung. Tidak lama lagi kediaman bapak bangsa ini akan menjadi miliknya, pendeta dan pengakuan. Begitu dia memasuki halaman, Muyun mencium bau obat perangsang dan ki mayat busuk. Mungkinkah? Wajahnya berubah, Muyun menendang pintu hingga terbuka dengan bantingan dan melihat pemandangan di depannya, tangannya mengepal tanpa sadar. Di ruangan besar, hanya ada beberapa sosok saat ini, dan di rumah, kompor menyala dengan api, dan beberapa bumbu direbus di atas kompor, yang memancarkan bau menyengat yang kuat. Tetapi pada saat ini, di tempat tidur di kamar, mata Mu Linchen sedikit tertutup, dan tubuhnya biru dan putih, matanya cekung, dan matanya hitam dan ungu. Meracuni, hati Muyun bereaksi untuk pertama kalinya. Ketika dia berjalan ke Mu Linchen, Muyun melihat lebih dekat. Bubuk adas dan Bailingye, hati yang kejam. Melihat napas rapuh ayah angkat yang seolah menghilang setiap saat, Muyun perlahan mengepalkan tangannya. Maaf, ayah angkat, ini salahku. Berlutut di depan tempat tidur dengan isapan, Muyun menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Kalau bukan karena dia terlalu ceroboh dan tidak ada kewarganegaraan Hui dalam 1 bulan, ayah angkat tidak akan seperti sekarang ini. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa dua hal lama, Mu Fengyuan dan Mu Fengqing, benar-benar berani melakukan tangan yang begitu kejam, yang jelas-jelas membunuh ayah angkat. Patriark muda, sudah waktunya bagi Patriark untuk minum obat. Seorang pria parubaya yang setia kepada Mu Linchen berkata dengan ekspresi sedih. Mu Qiankun, katakan padaku apa yang terjadi. Mu Qiankun awalnya adalah wali dari ayah angkat, dengan kekuatan dan kesetiaan yang baik kepada ayah angkat. Pada saat ini, orang-orang yang menunggu di rumah adalah penjaga paling setia Mu Linchen, dan Muyun tidak menghindarinya. Patriark muda, sejak setengah bulan yang lalu, setelah makan siang sekali, Patriark selalu merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak peduli, tetapi siapa yang tahu itu semakin buruk setelahnya.
Mu Qiankun adalah sosok kekar, tetapi tidak bisa menahan tangis. Setelah itu, Patriark jatuh dalam sekejap, seluruh tubuhnya tampak terkuras, dan apa? Selanjutnya, tetua pertama dan tetua kedua bertanggung jawab atas urusan keluarga. Mereka sama sekali tidak menyewa alkemis untuk Patriark, biarkan kami orang awam, merebus ramuan. Ledakan. Setelah kata-kata itu jatuh, Mu Yun menghancurkan kursi kayu di sampingnya dengan pukulan. Mu Fengyuan, Mu Fengqing, kamulah yang mencari kematian. Dengan ekspresi sedikit mengerikan, Mu Yun berjalan ke panci sup dan membungkuk. Bubuk Fenxiang ringan dalam temperamen dan menyehatkan paru-paru, tetapi Bailingye adalah efek obat yang mendominasi. Kombinasi keduanya dapat dengan mudah menyebabkan ki dan darah seniman bela diri mengapung kembali. Rumput awan adas, 3 jamur sitek, rumput liar layu. Mu Yun terus membisikkan sesuatu pada dirinya sendiri, mengambil beberapa herbal dari tumpukan herbal, memasukkannya ke dalam pot obat, mengendalikan api, dan mulai merebus obatnya. Saat ini, dia hanya dapat menstabilkan cedera ayah angkatnya terlebih dahulu, dan kemudian dia dapat memperbaiki obat untuk menyembuhkan racun ayah angkat. Setelah beberapa saat, Mu Yun membuat secangkir sup obat coklat dan menunggu Mu Linchen meminumnya. Dalam waktu singkat, tubuh Mu Linchen awalnya bersinar dengan warna biru dan putih, tetapi warna biru itu berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan warna pucat. Ini, melihat Mu Yun membuat beberapa ramuan obat sedikit, itu jelas menekan racun di tubuh Mu Linchen, dan Mu Qiankun tercengang. Setelah tenang, melihat beberapa orang di ruangan itu, Mu Yun berbicara lagi, Mu Qiankun dan Mu Qianyun, kalian berdua bertanggung jawab untuk menjaga rumah sakit, dan kamu tidak bisa membiarkan siapapun mendekat. Musan dan Mu Yu, kamu dua, selalu amati setiap tindakan di rumahmu. Dan selalu perhatikan perubahan ayah angkat. Ramuan ini, menurut dosis saya, akan merebus semangkuk sup obat untuk ayah angkat setiap setengah jam. Petik 2. Iya, melihat Mu Yun bertingkah seperti juggling, pada saat ini sebenarnya sedang menekan luka dalam Mu Linchen, Mu Qiankun dan Mu Qianyun langsung terkejut. Patriark muda ini, seperti yang dikatakan sang patriark, telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Setelah semua ini diinstruksikan, Mu Yun meninggalkan halaman dan langsung menuju paviliun Saint Pil. Xianyu, di mana kakekmu? Ah, guru gembala, kakekku ada di lantai 3, ada apa? Hal baik, Mu Yun menarik Miao Xianyu dan berjalan menuju lantai 3. Dengan keras, pintu kantor tempat Miao Qing berada ditendang terbuka, dan Mu Yun bergegas masuk. Hun Boy, apakah kamu tidak tahu bagaimana cara mengetuk pintu ketika kamu memasuki pintu? Tuan Miao Qing meringkuk bibirnya ketika dia melihat Mu Yun tampak seperti dia tidak sabar. Tuan Miao, ada satu hal, aku ingin bekerja denganmu, tidak tahu caranya. Master Miao Qing tercengang, dan berkata, oh, nak, saya mendengar Xianyu berbicara tentang perbuatan legendaris Anda, apalagi yang Anda butuhkan untuk bekerja sama dengan saya. Saya ingin meminta Anda untuk memperbaiki alkimia. Semua ramuan spiritual dan roh yang dibutuhkan untuk pil akan disediakan oleh paviliun pil suci Anda. Saya pikir, paviliun pil suci harus mampu membelinya. Adapun peralatannya untuk alkimia, kamu akan melakukannya. Untuk menemukan cara, setelah jeda, Mu Yun berkata, hanya saja saya bersedia memberitahu Anda resep pil ini, dan bahkan jika Anda membuatnya dalam batch, saya tidak akan peduli. Mendengar apa yang Mu Yun katakan sebelumnya, Master Miao Qing hampir mau tidak mau ingin meledakkan Mu Yun. Itu hanya kalimat terakhir, tetapi itu membuat Tuan Miao Qing menahan pelecehan di dalam hatinya dan menatap Mu Yun dengan tercengang. Pil apa? Pil Sanpin Pil Suksin. 3 produk. Mu Yun sebenarnya bersedia mengeluarkan pil kelas 3 untuk dibagikan dengannya, apakah kepala orang ini patah? Jelaskan dan Fang padaku. Tidak masalah. Mu Yun berkata pada dirinya sendiri, Suksin dan, kamu membutuhkan rumput lingsin, bunga willow. Tidak lama kemudian, nama-nama lusinan bahan obat terdaftar di mulut Mu Yun. Beberapa dari obat-obatan ini tidak pernah terdengar oleh Master Miao Qing, dan Mu Yun mengubah bahan obat lain sebagai gantinya. Seperti yang diingat oleh Master Miao Qing, dia bertanya kepada Mu Yun tentang kekhasan bahan obat itu. Bahan obat pada dasarnya tersedia, Tuan Miao Qing, apakah ada masalah? Kamu terlalu meremehkanku. Aku tidak bisa memurnikan pil peringkat ketiga dari Miao Qingku, jadi reputasi alkemis peringkat ketiga ini tidak sia-sia. Miao Qing percaya pada dirinya sendiri, kapan kamu akan mulai membuat alkimia? Sekarang, segera. Sejujurnya, bukan karena Mu Yun tidak ingin memurnikan pilnya sendiri, tapi itu karena dia masih berada di alam ke-10 dari tubuh fisik, dan masih ada jarak dari lubang roh tingkat ke-10. Pil kelas 3, dia ingin memperbaikinya di ranahnya saat ini.
Ini sangat sulit. Sekarang juga, apakah ada masalah? Tidak masalah, pergi. Master Miao Qing segera mengangguk, mengabaikan bahkan Miao Xianyu di samping, menarik Mu Yun dan berjalan langsung menuju ruang alkimia pavilion pil suci. Dia juga sangat menantikan efek Susindan yang disebutkan oleh Mu Yun. Hari-hari ini, dia telah mendengar berita tentang Mu Yun dari mulut Miao Xianyu. Bahkan dalam sebulan terakhir, latihan alkimia Miao Xianyu di ruang alkimia setiap hari ternyata mulai mengubah metode pengajarannya dan mencari cara lain. Setelah mengenalnya, dia tahu bahwa ini semua adalah bimbingan Mu Yun. Ini membuat Miao Qing semakin penasaran dengan Mu Yun. Berdasarkan perubahan Mu Yun selama periode ini, Master Miao Qing dapat yakin bahwa pasti ada orang kuat di belakang Mu Yun yang membantunya. Kalau tidak, bagaimana sampah terkenal di North Cloud City bisa membuat perubahan yang luar biasa dalam waktu sesingkat itu? Langkah pertama, jangan menyalakan api, masukkan rumput lingsin ke tungku pil dulu. Baik, mendengar kata-kata aneh Mu Yun, mata Master Miao Qing melebar. Apakah kamu bercanda? Bagaimana bisa ada alkimia yang mulai memasukkan bahan obat ke dalam tungku pil sebelum api mulai naik? Mu Yun, apakah kamu tidak main-main? Percayalah padaku. Melihat ekspresi terkejut Master Miao Qing, Mu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, aku butuh bantuan pil suksin, dan aku tidak akan main-main. Ini baik, mengingat periode waktu ini dari mulut Miao Xianyu, saya mendengar segala macam hal aneh tentang gurunya, Miao Qing juga ingin tahu tentang apa yang dilakukan Mu Yun. Menurut kata-kata Mu Yun, Miao Qing mulai memasukkan berbagai bahan obat secara berurutan. Master Miao Qing benar-benar layak menjadi alkemis peringkat ketiga, dan Mu Yun dapat memahami hampir setiap kalimat tanpa mengucapkannya untuk kedua kalinya. Pada akhirnya, semuanya diatur dengan benar, dan Mu Yun menghela nafas lega. Serahkan sisanya pada kakekmu. Mu Yun menemukan tempat untuk duduk dan perlahan menutup matanya. Ranahnya saat ini adalah alam dasar 7 kali lipat, tetapi sampai hari ini, dia menyadari bahwa kemajuan seperti itu terlalu lambat. Hari ini, Tetua Agung dan Tetua Kedua malu, jika dia tidak menjadi mentor senior di Universitas Beiyun, akan sulit untuk menghadapi akibatnya. Sudah waktunya untuk menerobos alam pengumpulan pil berunsur 8. Di alam pengumpulan pil, esensi sejati mengembun menjadi pil dan berkumpul di perut. Melangkah dari keadaan dasar 7 kali lipat ke alam pengumpulan pil 8 kali lipat bukan hanya peningkatan elemen sejati. Ketika esensi sejati diringkas menjadi pil esensi, setiap kali esensi sejati dikonsumsi, kecepatan pemulihan bahkan akan meningkat lebih dari 10 kali lipat, dibandingkan dengan ranah esensi sejati 7 kali lipat. Kekuatan 8 kali lipat terletak pada soliditas dan aliran berkelanjutan dari esensi sejati. Duduk bersila, Mu Yun mulai mengatur esensi sejatinya. Di bulan ini, selain mengajar Qiming, Mo Yang, dan Miao Xianyu, dia juga berlatih Tian Butian Sword Dao setiap hari. Penggabungan esensi sejati dalam tubuh dengan esensi sejati dalam diagram Zutian telah mencapai semacam kejenuhan di meridian dalam tubuh. Menerobos 8 kali lipat hanyalah masalah biasa. Memandu aliran True Essence di tubuhnya, Mu Yun dengan hati-hati mengamati setiap sudut tubuhnya. Esensi sejati mengalir lebih cepat, dan Mu Yun sangat merasakan bahwa esensi sejati itu seperti gerombolan ikan yang mengalir di lautan luas, berenang terus-menerus, menyerap kekuatan setiap bagian tubuh Mu Yun, dan menyatu ke perut. Dan ketika esensi sejati itu benar-benar menyatu di perut Mu Yun, esensi sejati yang melonjak sekali lagi bersemangat dari setiap meridian dan setiap sel di tubuh Mu Yun, dan sekali lagi berkumpul ke arah perut, terus memperluas pil Yuan. Mu Yun tidak terkejut dengan ledakan esensi sejati di meridian. Dia sudah siap untuk memasukkan semua esensi sejati ini ke dalam tubuhnya. Ranah pil pengumpul 8 kali lipat, sukses. Dengan minuman rendah di hatinya, esensi sejati dantian Mu Yun dengan cepat berkumpul, mengembun ke suatu titik, dan setelah penginderaan yang cermat, Anda dapat menemukan bahwa di dantian, Adan Yuan perlahan naik dan turun, dan esensi sejati yang kaya melarikan diri, berkomunikasi dengan Mu Yun dari meridian tubuh. Selama Mu Yun memikirkannya sekarang, dia dapat segera meledakkan esensi sejati dalam pil batin dantian ke setiap sudut tubuhnya, bahkan lebih kuat dari sebelumnya ketika esensi sejati dikumpulkan di setiap bagian tubuh. Panggilan. Pada saat ini, Tuan Miao Qing juga menghela nafas lega, berdiri, melihat tungku pil, wajahnya memerah. Ini luar biasa. Mu Yun memberitahunya metode dan langkah-langkah pil suksin pil 3 jarum, dan apa yang dia pelajari selama ini sama sekali tidak tersentuh sebelumnya. Bahkan ada beberapa tempat di mana pendekatan Mu Yun berbeda dari metode yang umumnya diterima di daratan, tetapi Master Miao Qing merasa bahwa metode Mu Yun sangat tinggi setelah pertunjukan di Pajang. Hampir di setiap langkah, Master Miao Qing akan bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia tidak pernah berpikir untuk melakukan ini sebelumnya.
Hanya pada saat inilah Miao Qing mengerti mengapa cucunya sangat mengagumi mentor muda ini. Pada saat yang sama, dia juga mengidentifikasi pikiran guru Miao Qing. Di belakang Mu Yun, pasti ada orang kuat yang mahir dalam alkimia dan pemurnian diam-diam mengajarinya. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang anak haram yang telah terkenal selama 10 tahun di kota awan utara naik ke langit dalam satu langkah dan tiba-tiba memahami metode pemurnian begitu banyak pil dan senjata. Bagaimanapun, dia adalah alkemis peringkat ketiga yang telah terlibat di dunia selama beberapa dekade, tidak seperti anak muda seperti Miao Xianyu ini. Bahkan jika kepribadian Mu Yun berubah drastis dan bakatnya menakjubkan, dia paling banyak akan menjadi peningkatan dalam kultivasinya. Alat pemurnian dan alkimia tidak seperti meningkatkan kultivasinya, tetapi membutuhkan seseorang untuk membimbingnya. Jika tidak, seorang alkemis tingkat pertama, bahkan jika dia membuat mobil sendiri, mungkin tidak dapat masuk ke jajaran alkemis tingkat 2 seumur hidupnya. Oke, Susin dan, terima kasih Tuan Miao. Melihat 3 pil suksin yang sudah jadi di tangannya, Mu Yun meraihnya dan berkata, aku masih memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Mulai sekarang, pil suksin ini akan menjadi milikmu, Tuan Miao, selamat tinggal. Pil obat 3 kelas, jika Anda mengatakan Anda memberikannya, Anda akan memberikannya. Saya harus mengatakan bahwa Mu Yun benar-benar luar biasa. Tunggu, melihat Mu Yun hendak pergi, Master Miao berhenti dan berkata, Mu Yun, saya pikir Anda sangat cemas. Itu pasti untuk mendetoksifikasi seseorang. Efek dari pil suksin ini harus dipahami oleh orang tua itu. Sedikit ragu, Mu Yun mengangguk. Ayo pergi. Miao Xianyu cemberut tinggi ketika melihat kakeknya pergi bersama instruktur gembala. Mereka berdua, dari awal alkimia, sepenuhnya menganggap diri mereka sebagai udara. Meskipun dia merasa sedih di dalam hatinya, Miao Xianyu masih berlari sepanjang jalan dan mengikuti mereka berdua ke rumahmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Baru saja tiba di halaman kecil tempat tinggal ayah angkat, terdengar teriakan dari halaman kecil. Pada saat ini, 4 penjaga di pintu masuk halaman kecil telah menghilang. Apa yang kamu lakukan? Patriark sakit parah, kami secara alami di sini untuk merawatnya. Mu Qiankun dan Mu Qianyun, apa yang ingin kalian berdua lakukan? Pemberontakan, jangan berani. Di halaman kecil, Mu Qiankun melengkungkan tangannya dan berkata, aku akan menunggu perintah Patriark muda untuk menjaga Patriark di sini. Patriark muda, mendengar nama ini, Mu Fengyuan tersenyum. Patriark muda. Sampah Mu Yun juga layak menjadi Patriark muda. Patriark itu terluka dan tidak sadarkan diri, dan saya bertanggung jawab untuk semuanya. Sekarang saya ingin mengambil Patriark untuk mengobati penyakitnya. Siapa yang berani kamu? Berhenti. Aku berani. Pada saat ini, Mu Yun berteriak keras dan berjalan ke halaman kecil. Dia hanya pergi untuk waktu yang singkat, dan Mu Fengyuan, yang lama, tidak bisa menahannya. Menyembuhkan, ayah angkat berbaring di tempat tidur selama setengah bulan, dan yang lama mengabaikannya. Setelah mereka mengungkapkan status mereka sebagai guru senior di Beiyun College, keduanya tiba-tiba dengan baik hati ingin memperlakukan ayah angkatnya. Tidak ada yang rumit tentang itu, dan Mu Yun tidak percaya sama sekali. Kamu, sama seperti Mu Fengyuan ingin mulai mengutuk, dia tiba-tiba menutup mulutnya ketika dia melihat Mu Yun berjalan masuk dari pintu halaman kecil, diikuti oleh Miao Qing di belakang punggungnya. Tuan Miao, tamu langka. Hehe, penatua yang hebat. Tidak tahu apa yang terjadi pada Tuan Miao ketika dia datang ke rumahmu. Miao Qing menjawab sambil tersenyum, guru Mu Yun meminta orang tua itu untuk membuat ramuan. Orang tua itu datang untuk melihat apa efek dari pil ini. Pil, mendengar kata-kata Miao Qing, Mu Fengyuan mengangkat alisnya. Mungkinkah anak ini telah menemukan racun apa yang ada di Mulinchen? Bagaimana bisa? Satu demi satu pikiran keluar dari pikiran Mu Fengyuan, menatap mata Mu Yun, dia menjadi semakin cemas. Tuan Miao, masalah. Sepotong kue. Miao Qing tersenyum dan berjalan ke depan. Di seluruh keluargamu, Mu Fengyuan dan Mu Fengqing berani menghentikan Mu Yun, dan terkadang bahkan bertentangan dengan keinginan Patriark Mu Linchen, tetapi Miao Qing, mereka tidak berani berhenti. Di seluruh kota Beiyun, hanya dekan Universitas Beiyun, Lu Xiaotian, yang berani menantang Master Miao Qing. Melihat Miao Qing memasuki ruangan, wajah Mu Fengyuan menjadi pucat. Sebelumnya, ketika Mu Yun pergi ke pegunungan Beiyun, dia membenci Dong Fangyu dan Jin Dong karena tidak membunuhnya. Kemudian, Mu Yun pergi ke pegunungan Beiyun lagi, tetapi dia terhubung dengan Qin Mengyao. Tubuh Qin Mengyao pulih, kakek Qin Patriark Qin Siyu Qin diam-diam mengirim banyak orang kuat untuk mengikuti dengan cermat. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memulai sama sekali. Lebih baik sekarang, mencoba membunuh Mu Yun, tetapi itu menjadi merepotkan. Elder, Anda tidak perlu mengganggu Anda dan menghabiskan uang.
Saya percaya bahwa pil yang disempurnakan oleh Master Miao sudah cukup untuk memulihkan ayah angkat. Elder harus kembali dan beristirahat. Mendengar kata-kata Mu Yun, Mu Fengyuan tampak hijau dan berkata, itu tidak akan berhasil, ini tentang kehidupan patriark. Secara alami, lelaki tua itu harus yakin bahwa tidak ada yang salah sebelum pergi, jangan sampai beberapa orang mengambil kesempatan untuk membunuh. Sang patriark, pembunuhan, Mu Yun mencibir di dalam hatinya. Saya tidak tahu siapa yang membunuhnya. Mencicit, pada saat ini, pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka. Tuan Miao Qing menarik napas dan berjalan keluar. Segera setelah itu, Mu San dan Mu Yu memiliki pedang panjang di pinggang dan pinggul mereka. Pada akhirnya, sesosok berdiri dengan bangga di ruangan itu. Mu Linchen. Pada saat ini, Mu Linchen samar-samar terengah-engah yang benar-benar berbeda dari masa lalu. Dan warna biru dan putih di wajahnya benar-benar menghilang saat ini, digantikan oleh warna kemerahan dan sehat. Bagaimana bisa, melihat Mu Linchen berdiri di pintu gubuk seolah-olah dia tidak pernah diracuni, Mu Fengyuan membuka mulutnya dan wajahnya terkejut. Bukannya dia tidak percaya pada pil yang dibuat oleh Tuan Miao Qing. Hanya saja bahkan jika itu adalah pil kelas 3, tidak mungkin untuk mengembalikan seorang prajurit beracun yang sekarat ke kondisi puncaknya dalam sekejap. Dan masih tanpa cedera, bahkan lebih jauh. Jenis obat ajaib apa yang diminta Mu Yun untuk disempurnakan oleh Guru Miao Qing? Klan, Ketua, melihat Mu Linchen berdiri di tempat yang lebih kuat dari sebelumnya, Mu Fengyuan dan Mu Fengqing keduanya memberi hormat dan berteriak dengan marah. Mu Linchen mendengus dingin, dan berkata, penatua pertama dan tetua kedua telah mengganggu untuk sementara waktu. Kemari, undang kedua tetua dan istirahatlah dengan baik. Kepala keluarga, kenapa, tidakkah kedua tetua mendengarkan apa yang dikatakan patriark saya sekarang? Melihat perubahan ekspresi tetua senior dan tetua kedua, Mu Linchen berteriak dengan suara rendah, dan esensi sejati berkumpul di antara telapak tangannya. Jangan berani, dengan tatapan kejam pada Mu Yun, kedua tetua, yang dipimpin oleh Mu Qiankun dan Mu Qianyun, meninggalkan halaman. Bapak angkat, kamu bocah bau, berapa banyak batu roh yang diperlukan untuk membuat Tuan Miao Qing mendetoksifikasiku? Ketika dia datang ke sisi Mu Yun, Mu Linchen mengutuk dengan suara rendah, jangan kehilangan keluargamu kita. Di mana, Mu Yun meringkuk bibirnya, Tuan Miao Qing peduli dengan tubuh ayahnya, jadi dia datang ke rumahmu untuk alkimia dan detoksifikasi pertama kali, dan dia tidak membayar apapun untuk itu. Benar, Tuan Miao Qing. Ya, Miao Qing tertawa dan berkata, jika ada kesempatan di masa depan, lelaki tua itu masih bersedia memperbaiki alkimia untuk Guru Mu Yun. Melihat ekspresi puas Guru Miao Qing, Mu Linchen bahkan lebih bingung dengan Biksu Zhang Er. Instrukturmu, ketika semuanya selesai, maka saya akan pergi dulu. Miao Qing tidak sabar untuk mengatakannya. Sebelumnya, dia curiga bahwa pil yang dibuat oleh Mu Yun ini tidak cukup baik, tetapi sekarang dia telah melihat efek dari suksin pil dengan matanya sendiri, dia sekarang harus mempelajari pil itu dan bagaimana Mu Yun memberitahunya ketika dia membuat pil. Detail setiap langkah. Memikirkannya sekarang, setiap langkah tampaknya sedikit berbeda dari teknik alkimia di benua takdir surgawi, tetapi itu jauh lebih pintar daripada teknik alkimia di benua awan surgawi. Tetapi beberapa dari mereka memiliki kekurangan, yang membuatnya selalu bingung. Miao Qing tidak bisa memikirkannya, Mu Yun sengaja melakukan kekurangan itu. Jika dia berperilaku terlalu melawan langit, dia pasti akan membangkitkan perhatian Master Miao Qing. Dan di belakang Grandmaster Miao Qing berdiri Sekte Pil Suci, sebuah sekte yang 10 kali lebih kuat dari seluruh kekaisaran Qin besar. Itu bukan hal yang baik jika itu menarik perhatian Sekte Pil Suci. Ayah angkat, kamu telah pulih dari penyakit serius, jadi mari kita istirahat dulu. Kamu bajingan, bisakah aku istirahat? Mu Linchen memarahi sambil tersenyum, aku tidak tahu syarat apa yang kamu janjikan kepada Tuan Miao. Jika kamu memberi kami setengah dari pasar keluarga Qin, biarkan aku membunuhmu. Beraninya aku. Mu Yun tersenyum pahit, ini hanya kesepakatan dengan Tuan Miao. Kesepakatan apa? Rahasia. Mu Yun tersenyum. Kamu nak, itu menjadi semakin misterius sekarang, tapi ini juga salah satu perhatianku. Jika kamu sama seperti sebelumnya, aku bisa melindungimu. Sekarang, ayah angkat, ini salah, anak itu tumbuh, itu wajar bagi anak itu untuk melindungimu, jangan khawatir, akan ada hari-hari yang lebih diberkati di masa depan. Kamu bocah. Wajah Mu Linchen berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia menghela nafas, kali ini, saya tidak berharap Mu Fengyuan dan Mu Fengqing begitu berani dan sembrono. Sepertinya sudah waktunya untuk mengambil keputusan. Melihat wajah ayah angkat, Mu Yun sedikit terkejut.
Penatua pertama dan penatua kedua memiliki tanggung jawab tertentu untuk berurusan dengan ayah angkat, tetapi bahkan jika dia tidak menghapus dua mulang dan muking, ketika ayah angkat sudah tua dan tidak memiliki anak di bawah lututnya, penatua dan tetua kedua masih tidak akan tahan. Tembakan langsung. Dia hanya memaksa kedua orang itu untuk menunjukkan ambisi mereka terlebih dahulu. Setelah kata-kata itu jatuh, Mulinchen melangkah keluar dari halaman kecil. Sang patriark bukan lagi masalah serius, dia sekarang harus memberi keluargamu pil jaminan agar keluargamu tenang, sehingga mereka dapat sepenuhnya menyelesaikan dua tumor ganas Mu Fengyuan dan Mu Fengqing. Sepertinya perlu waktu untuk kembali menjelajahi terowongan kera angin. Sekarang keluarga Mujia sudah panik, dia harus berdiri di samping ayah angkatnya untuk membantunya saat ini. Selain itu, untuk menembus 8 kali lipat, seseorang juga harus mengkonsolidasikan alamnya. Mengambil keputusan, Mu Yun sekali lagi kembali ke bekas halaman kecilnya. Pada hari-hari ini, beberapa hal terjadi terlalu cepat, dan dia kekurangan waktu untuk mengalami pengalaman membangkitkan hidupnya. Begitu dia mengangkat tangannya, 10.000 alam bergetar. Tapi sekarang dia hanya seorang mentor kecil di North Cloud City, dan dia bukan apa-apa di Southern Cloud Empire dan Heavenly Fate Continent. Meningkatkan Rana adalah hal yang paling penting. Hanya saja peningkatan ranah kali ini tidak membuka Zutiantu, dan tidak ada pil, alat pemurnian, atau seni bela diri di benak Mu Yun, tetapi Mu Yun sedikit terkejut. Sepertinya jika saya ingin membuka peta Zutian, itu tidak hanya dengan peningkatan saya, tetapi juga dengan cara lain. Setelah mengambil keputusan, Mu Yun duduk di tempat tidur dan mulai berlatih. Bahkan jika dia adalah seorang raja peri di kehidupan sebelumnya, dalam kehidupan ini, setiap langkah kultivasinya harus mantap dan mantap, hanya dengan cara ini dia dapat dijamin bahwa dia akan melangkah lebih jauh di masa depan. Pada saat ini, ketukan di pintu tiba-tiba terdengar. Musan, ada apa? Karena metode tetua pertama dan tetua kedua, Mulinchen tidak nyaman, jadi dia meninggalkan Musan dan Muyu bersama Mu Yun. Patriark muda, situasinya tidak baik, penatua pertama dan penatua kedua melarikan diri. Lari, kemana kamu pergi, keluarga Diao? Wajah Musan malu dan berkata, tetua pertama dan tetua kedua tahu bahwa masalah itu telah terungkap, dan membawa anak-anak mereka sendiri untuk bergabung dengan keluarga Diao. Karena Diao Yadong kehilangan wajahnya di Universitas Beiyun, keluarga Diao mencoba terbaik untuk menerima keduanya. Sekarang itu milik kita. Hampir 40% dari alkemis dan penyuling alat tersisa di kota Dongfang dari keluargamu, dan mereka mengikuti tetua agung untuk bergabung dengan keluarga Diao, dan kota Fang adalah dalam kekacauan. Oh, Mendengar laporan Musan, Mu Yun mengerutkan kening. Kedua rubah tua ini telah melarikan diri dengan baik. Tidak heran mereka begitu tidak bermoral dan meracuni ayah angkat mereka. Aku khawatir ada beberapa trik di dalamnya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Patriark muda, di mana ayah angkatnya, kota Dongfang, kota awan utara, milik keluarga gembalaku. Sang patriark telah pergi ke kota Dongfang untuk menenangkan bisnis-bisnis itu. Mu Yun tahu bahwa pengembangan keluarga membutuhkan banyak pengeluaran sehari-hari. Menilai apakah sebuah keluarga kuat atau tidak tergantung pada jumlah toko di pasar dan jumlah penyuling dan alkemis dalam keluarga. Saat ini, Mujia hanya memiliki 5 alkemis peringkat kedua, selusin alkemis peringkat pertama, dan hanya sekitar 20 penyuling, tetapi tidak ada satupun master senjata yang mendalam. Kali ini, Mu Fengyuan menyapu bersih beberapa alkemis dan penyuling Mujia, yang tidak diragukan lagi akan membawa pukulan besar bagi perekonomian Mujia Fang. Ayo pergi dan lihat juga. Setelah mengambil keputusan, Mu Yun membawa Musan dan Muyu dan berjalan menuju kota Fang. Patriark, bukan karena kami tidak mempercayaimu, tetapi karena kami telah meninggalkan begitu banyak penyuling dan alkemis, bagaimana kami bisa berbisnis di toko-toko ini? Ya, kita tidak bisa hidup tanpa pil roh dan artefak biasa yang dijual. Ya, kepala gembala, Anda harus memikirkan cara. Begitu dia berjalan ke kota Dongfang, Mu Yun melihat bahwa beberapa pemilik toko memiliki ayah angkatnya yang tertutup rapat di tengah. Di kota Mujiafang, toko yang paling menguntungkan secara alami adalah toko yang menjual artefak biasa dan pil roh, kurangnya alkemis dan penyuling pasti akan mempengaruhi bisnis mereka. Jangan khawatir, semuanya. Mulinchen mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata, karena alasan internal keluargamu saya, semua orang kehilangan uang, dan saya Mulinchen merasa menyesal. Karena itu, mulai hari ini, Anda tidak perlu membayar sewa. Selama 3 bulan. Setelah itu, saya berjanji bahwa para penyuling dan alkemis di Mujiafang sama seperti sebelumnya, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kata-kata Mulinchen jatuh, dan orang banyak bersorak. Tetapi beberapa orang masih sedikit khawatir.
Kepala Gembala, saya mendengar bahwa kali ini karena keluarga Gembala melarikan diri dengan seseorang. Lebih sulit untuk melatih seorang penyuling dan alkemis daripada melatih keturunan. Dalam waktu singkat, di mana ada penyuling dan alkemis dalam keluargamu? Siapa bilang tidak? Di antara kerumunan, suara lembut tiba-tiba terdengar. Qin Mengyao berjalan keluar dengan gaun biru muda dengan sosok anggun. Begitu dia muncul, dia langsung menarik perhatian kebanyakan orang yang hadir. Keluarga Qin, saya akan mengerahkan 3 alkemis peringkat kedua, 5 master artefak fana tingkat rendah, dan 5 master artefak fana kelas menengah untuk membantu keluargamu mengatasi kesulitan ini. Ini Nona Qin. Tidak heran, saya mendengar bahwa keluarga Qin dan keluargamu menikah, dan itu dianggap kedok. Sepertinya kali ini benar, keluarga Qin telah membuat masalah besar, jadi jangan takut. Tidak hanya itu, saat orang banyak membicarakannya, sebuah suara yang sedikit tidak dewasa terdengar. Ini bahasa peri yang luar biasa. Miao Xianyu, itu orang yang berhasil menembus alkemis peringkat 2 pada usia 16 tahun. Dia adalah cucu dari Master Miao Qing, jenius alkimia nomor 1 di North Cloud City. Ini dia, melihat semua orang, Miao Xianyu tersenyum dan berkata, Miao Xianyu, saya mewakili Paviliun Pil Suci, dan saya bersedia menggunakan keluargamu, dan tidak hanya itu, Paviliun Pil Suci akan memanggil 5 alkemis tingkat kedua untuk membantu keluargamu. 5 alkemis peringkat kedua, Tuhan. Mendengar kata-kata Miao Xianyu, ada ledakan di kerumunan. Dengan 5 alkemis peringkat kedua, ditambah Miao Xianyu sendiri, keluargamu tidak hanya akan kekurangan alkemis baru-baru ini, tetapi pil peringkat kedua akan meningkat secara dramatis. Saya juga berkontribusi. Pada saat ini, Qiming berjalan keluar dari kerumunan dengan gaun abu-abu. Qiming, siapa dia? Kamu idiot, dia juga seorang jenius pemula, tapi dia adalah pengrajin fana tingkat tinggi. Tidak, lihat dia, tapi dia baru berusia 15 atau 16 tahun, mampu memperbaiki artefak biasa kelas atas. Mendengar diskusi semua orang, Qiming tersenyum malu-malu dan perlahan menundukkan kepalanya. Dia selalu berdiri di antara penonton melihat ke atas pada para jenius terkenal. Ketika dia keluar hari ini, dia masih sedikit tidak nyaman ketika dia disebut jenius oleh orang lain. Hei, tentu saja aku harus membantu urusan tuanku. Sebuah tawa terdengar, dan Mo Yang melangkah keluar dari kerumunan. Mari kita dengarkan baik-baik, perusahaan keluarga Mo, saya bersedia bekerja sama sepenuhnya dengan keluargamu. Jika Anda memiliki barang yang perlu dikirim di masa depan, dan urusan bisnis, bahkan jika Anda datang ke perusahaan keluarga Mo kami, Anda akan mendapatkan diskon 50%. Perusahaan Mohis semuanya berbaur. Perusahaan keluarga Mo adalah salah satu perusahaan terbesar di North Cloud City, tetapi statusnya tidak lebih baik dari 4 keluarga besar. Saya tidak berharap itu akan membantu keluargamu. Aku melihat kota Dongfang kali ini. Kami tidak kehilangan alkemis atau ahli alat. Sebaliknya, kami memperoleh lebih banyak. Kamu bodoh, ini disebut Murbei dari timur yang hilang. Melihat penampilan Qin Mengyao, Miao Xiayu dan yang lainnya, Mu Linchen tidak bereaksi untuk sementara waktu. Apa ini? Bahkan jika keluarga Qin datang untuk membantu keluarga gembalanya, Paviliun Sengdan tidak pernah campur tangan dalam hal apapun, dan itu benar-benar akan membantu keluarga penggembala mereka. Ada juga firma Mohis, datang ke sini untuk campur tangan, bukankah itu konspirasi? Saat Mu Linchen memikirkannya, 4 sosok saling berhadapan, itu adalah Qin Mengyao. Setelah merapikan pakaiannya, Mu Linchen tersenyum sedikit, dan hanya ingin melangkah maju untuk berbicara, tetapi mereka berempat mengabaikannya dan berjalan ke belakang. Mu Yun, pendeta instruktur, menguasai. Keempat sosok itu melewati Mu Linchen dan berjalan ke belakang, tidak peduli tentang Mu Linchen sama sekali, dan semua memandang Mu Yun. Anak ini, melihat keempatnya langsung mengabaikannya dan berjalan menuju Mu Yun, Mu Linchen tersenyum dan mengutuk. Mu Qiankun, bawahan ada di sini. Mu Linchen berbicara sedikit, saya sakit parah bulan ini, mungkin banyak hal telah terjadi di North Cloud City, kan? Hah, Mu Qiankun tercengang, dan berkata, kepala klan Qi, tidak ada yang terjadi di kota Beiyun, tetapi sesuatu yang besar telah terjadi di Universitas Beiyun. Oh, Patriark muda membawa pasukan kelima juniornya untuk melawan pasukan ketiga maju Diao Yadong, memenangkan 3 pertandingan dan 3 kemenangan. Pada akhirnya, Diao Yadong menolak untuk mengakui kekalahan dan menghadapi Patriark muda. Single, mendengar ini, Mu Linchen mengangkat alisnya, tetapi dia tahu bahwa kekuatan Mu Yun tampaknya hanya alam dasar kondensasi ketujuh, bagaimana dia bisa menjadi lawan Diao Yadong, seorang tutor jenius. Yah, dipilih. Mu Qiankun juga berkata dengan beberapa keraguan, akhirnya, Patriark muda memenangkan Diao Yadong dengan 1 gerakan dan dipromosikan menjadi mentor tingkat tinggi.
Selain itu, patriark dan patriark muda itu mengerikan. Ada Qiming, kelas tinggi master senjata fana, dan begitu juga Mo Yang. Setelah berlatih dengan patriark muda selama 1 bulan, dia benar-benar menyadari niat pedang. Mu Qiankun berkata semakin keras, benar-benar melupakan identitas patriark Mu Linchen. Neneknya, aku tidak pernah tahu bahwa patriark muda itu sangat hebat. Mu Qiankun akhirnya meledak. Patriark bawahannya telah disombongkan. Melihat Qin Mengyao memeluk bahu Mu Yun, Miao Xianyu, Qiming, dan Mo Yang menatap Mu Yun dengan mata kagum, Mu Linchen tersenyum sedikit. Bagaimana mungkin putranya menjadi sampah? Dikelilingi oleh beberapa orang di tengah, tatapan Mu Yun jatuh ke sudut kerumunan yang tersebar. Di sana, ketiga sosok itu menatapnya dengan mata tajam, memancarkan niat membunuh yang berbahaya. Apakah kamu dari keluarga Diao? Melihat ketiga sosok itu, Mu Yun sudah mengambil keputusan. Pergi ke Gua Kera Angin, temukan Fengling Grass, sempurnakan Fengling Pill dan Building Pill untuk ayah Qiming, sehingga dia bisa menjadi master alat yang mendalam lagi. Tidak ada master alat mendalam di seluruh kota Awan Utara. Jika Qi Yufeng bisa mendapatkan kembali kekuatannya, selama dia bersedia membantu keluargamu, konspirasi bersama keluarga Diao dan keluarga Wang akan sia-sia. Pada saat yang sama, keluarga Diao di kota Awan Utara. Pada saat ini, di aula keluarga Diao, ada sosok samar, Mu Fengyuan dan Mu Fengqing, dengan lusinan pengrajin, alkemis, dan pakar bisnis dari kota Mujiafang duduk di belakang mereka di aula. Duduk di atas adalah pria parubaya yang berusia sekitar 40 tahun. Pria itu memiliki punggung kokoh dan mata bulat. Diao Zenyun, kepala keluarga Diao. Haha, dua tetua datang ke keluarga Diaoku, dan itu benar-benar membuat keluarga Diaoku semakin kuat. Diao Zenyun tertawa, wajahnya penuh dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Mu Fengyuan dan Mu Fengqing awalnya adalah dua pembangkit tenaga listrik dari keluargamu. Mu Fengyuan adalah tingkat ketiga dari alam bukaan roh, dan Mu Fengyuan adalah tingkat kedua dari alam bukaan roh. Mereka ditempatkan di kota Beiyun dan mereka juga baik pembangkit tenaga listrik yang dikenal. Terlebih lagi, kali ini keduanya bahkan membawa banyak alkemis dan penyuling dari kota Mujiafang. Kali ini, keluargamu terpukul keras. Patriark Diao sopan. Mu Fengyuan melengkungkan tangannya dan berkata, Mu Linchen, sebagai patriark pingsan dan tidak kompeten, sebenarnya percaya pada Mu Yun bahwa hal sampah, dan saya mendengar bahwa Mu Yun menggunakan trik berbahaya untuk mengalahkan putra Diao Yadong, bagaimana ini mungkin? Tanda tanya petik 2. Iya, Mu Fengqing mengambil kata-kata dan berkata, Mu Yun, anak itu, memiliki banyak trik. Saya pikir dia menggunakan trik untuk mengalahkan putra bangsawan Diao Yadong, yang jelas merupakan taktik berbahaya. Iya, Diao Zenyun mendengus dan menjawab, Yadong, anak ini, benar-benar ceroboh. Selama bertahun-tahun, dia disebut jenius, yang juga membuatnya sedikit buta dan sombong. Pelajaran ini juga sangat bagus. Namun, Mu Yun, yang memiliki pikiran yang tidak sehat, tetap berada di kota Awan Utara, dan itu juga merupakan momok bagi keluarga Diaoku. Hati Diao Zenyun terbakar amarah saat dia menamparkan telapak tangannya. Melihat adegan ini, Mu Fengyuan dan Mu Fengqing saling melirik, keduanya tersenyum. Tidak terbayangkan bahwa mereka telah berlindung di keluarga Diao. Jika Anda berbicara tentang seluruh kota Awan Utara, lawan keluargamu saat ini tidak diragukan lagi adalah keluarga Diao. Apalagi Mu Yun mengalahkan Diao Yadong, saat ini paling tepat untuk berlindung dan mengalahkan keluargamu dengan bantuan keluarga Diao. Kemudian keluargamu akan pulih kembali, dan kemudian keluargamu akan menjadi keluargamu mereka berdua. Kali ini keduanya mengambil hampir 40% dari alkemis dan artefak Refining Master dari keluargamu. Aku, Diao Zenyu, harus memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Dibandingkan dengan saat ini, keluargamu sudah dalam kekacauan. Patriark Diao, jangan khawatir, saya sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Penatua Agung. Saat keduanya sedang berdiskusi, suara yang sedikit bingung tiba-tiba datang. Dalam kepanikan, betapa baiknya kamu. Mu Fengyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, ada apa, bicarakan itu. Iya, pria itu memandang Diao Zenyun di atas, dan kemudian pada Mu Fengyuan, menelan mulutnya dan berkata, saat ini, kota Mujia Ben Laifang dalam kekacauan, tetapi siapa yang tahu bahwa setelah itu, Miao Xianyu membawa pavilion Sengdan bersamanya. Pemurni dan alkemis membantu keluargamu, dan Mo Yang bahkan telah menggunakan sumber keuangan keluargamu untuk mendukung keluargamu. Apa, sialan, mendengar ini, Mu Fengyuan duduk kaget, wajahnya penuh amarah. Dia tidak bisa memikirkannya, Sengdeng akan campur tangan dalam masalah ini.
Pavilion Saint Pil selalu menjadi kekuatan perantara di kota awan utara, bahkan lebih netral daripada Akademi Awan Utara, dan tidak pernah ikut campur dalam urusan keluarga kota awan utara. Penatua hebat jangan tidak sabar. Diao Zhengyun berkata pada saat ini, Pavilion Saint Pil selalu netral. Saya pikir kali ini hanya akan membantu keluargamu untuk sementara, dan itu tidak akan bertahan lama. Adapun keluargamu, saya ingat bahwa keluarga Qi juga memiliki banyak kebencian terhadap keluargamu kali ini karena Mu Yun. Bukan masalah bagi kita untuk memenangkan kemenangan darinya. Patriark Diao bijaksana. Selanjutnya, Qi Zhengfeng dari keluarga Qi tampaknya telah menyempurnakan alat mendalam tingkat rendah baru-baru ini. Selama keluarga Qi bergabung dengan kami dan mengalahkan keluargamu, itu hanya masalah waktu. Alat mendalam rendah, itu adalah master alat mendalam tingkat rendah. Bertanggung jawab atas bisnis dan operasi pasar Mujia selama beberapa dekade, Mu Fengyuan secara alami memahami pentingnya penyuling dan alkemis bagi keluarga, apalagi master alat tingkat rendah yang mendalam. Sangat bagus, sangat bagus. Mu Fengyuan benar-benar lega. Kali ini dia putus asa, dan dia harus menghancurkan Mu Linchen dan Mu Yun dan merebut kembali keluargamu. Kalau begitu, tetua pertama dan tetua kedua akan pergi ke kediaman untuk beristirahat dulu, dan kita akan membahasnya perlahan di masa depan untuk keluargamu. Ini baik. Melihat Mu Fengyuan dan Mu Fengqing pergi, Diao Zhengyun menyipitkan matanya dan senyum di wajahnya. Patriark, dua hal lama ini sama sekali tidak memiliki niat baik. Mereka pasti tidak berlindung pada keluarga Diaoku, kata seorang lelaki tua di samping Diao Zhengyun. Saya secara alami mengerti. Diao Zhengyun menjawab, mereka tidak dengan tulus berlindung, jadi mengapa saya memperlakukan mereka dengan sepenuh hati? Kali ini, dua rubah tua, Mu Fengyuan dan Mu Fengqing, datang ke rumah Diao saya. Tujuannya adalah untuk menggunakan tangan keluarga Diao saya untuk menyingkirkan keluargamu. Ini adalah kesempatan. Setelah berhasil, keluargamu akan menjadi milik dua rubah tua ini. Sekarang, generasi berikutnya, Mu Lang dan Mu Qing, telah ditinggalkan oleh Mu Yun. Dalam 30 tahun, keluargamu akan menjadi milik keluarga Diao kita. Naik, patriark itu bijaksana. Oke, aku masih punya sesuatu untuk didiskusikan dengan kepala klan Wang. Kamu optimis tentang murid-murid keluarga dan jangan biarkan mereka membuat masalah. Diao Zhengyun berkata, bangkit dan pergi. Pada saat yang sama, di sisi lain, di rumah keluargamu, setelah periode kegembiraan, kerumunan secara bertahap bubar di halaman kecil tempat Mu Yun berada. Saudara Yun, apakah Anda berencana untuk pergi ke pegunungan Beiyun? Gadis kecil, apakah kamu masih perlu bertanya? Rumput Fengling adalah sesuatu yang harus aku dapatkan. Ayah Qiming adalah seorang jenius dari seorang penyuling dan tidak boleh dikubur. Kalau begitu aku ingin bersamamu. Kamu, itu benar. Qin Mengyao tersenyum, saya sekarang dalam reuni ke-10 dari tubuh fisik. Esensi sejati dalam tubuh kuat dan kekuatan roh es Phoenix ditambahkan. Saya juga bisa menghadapi yang kuat di Hegu titik. Ling Qiao 10 kali lipat, tepatnya, Ling Acu Point 10 kali lipat lebih tepat. Setelah seniman bela diri 10 berat di tubuhnya dipoles dan disempurnakan secara menyeluruh, dan ia mulai memadatkan titik akupuntur. Dan di tubuh 10 lubang akupuntur utama, setiap lubang akupuntur yang dibuka cukup untuk memobilisasi sejumlah besar esensi sejati surga dan bumi untuk meraih tubuh Anda sendiri. Tingkat pertama dari acu poin spiritual adalah untuk membuka acu poin Hegu, dan acu poin Hegu terletak di mulut harimau. Setelah pembukaan berhasil, kekuatan tangan seniman bela diri akan meledak yang hampir 10 kali lebih kuat daripada yang dari tubuh fisik. Qin Mengyao benar-benar mengatakan bahwa dia yakin akan berurusan dengan yang terkuat di alam gua roh, yang benar-benar mengejutkan Mu Yun. Dengan pengawal yang begitu cantik di sisinya, apalagi terowongan kera angin, bahkan jika itu adalah gunung pedang dan lautan api, aku, Mu Yun, berani menerobos. Ini akan menjadi konyol. Ya, Qin Dabei telah berbicara, beraninya aku, Mu Yun. Mu Yun tersenyum dan berkata dengan wajah serius, Yaoer, ketika kamu menembus lapisan ke-10, kamu harus ingat untuk sepenuhnya menggabungkan dantianmu dengan es. Roh Phoenix, 2 untuk 1, di masa depan, akan ada kegunaan magis yang tak ada habisnya. Baik, meskipun dia tidak mengerti mengapa Mu Yun mengatakan itu, Qin Mengyao memilih untuk mempercayainya. Dia menyelamatkan hidupnya sendiri, jadi mengapa kamu tidak bisa mempercayainya? Mu Yun tahu ini secara mendalam. Esensi sejati diperoleh oleh seniman bela diri dari kekuatan langit dan bumi, tetapi kekuatan atribut es dari roh es Phoenix diciptakan oleh es Phoenix sendiri.
Jika esensi sejati dan kekuatan jiwa sepenuhnya digabungkan, maka di masa depan, Yaoer tidak akan memiliki seutas esensi sejati di tubuhnya, akan mengandung kekuatan sedingin es dari jiwa es Phoenix, dan keduanya akan sepenuhnya terintegrasi, dan Qin Mengyao benar-benar dapat berintegrasi dengan jiwa. Pada saat itu, dia akan lebih mungkin untuk membangkitkan ingatan dari kehidupan sebelumnya dan melangkah lebih jauh di jalan untuk menjadi yang kuat. Pada saat yang sama, di sisi lain, di Paviliun Sengdan. Dua bersaudara Cao Ming dan Cao Yu merapikan pakaian mereka dan melihat keluar melalui jendela loteng. Kakak, King Ling dan Xie Yu telah tiba. Menurut pertanyaan saya, Tang Mingyang, Tie Sanhu, dan Bayu De juga membawa orang ke kota Beiyun. Diperkirakan mereka akan pergi ke pegunungan Beiyun dalam waktu dekat. Jelajahi kerah angin lubang. Ini baik. Cao Ming menjabat tangannya dan berkata, kali ini, biarkan mereka bertiga bertarung satu sama lain. Gua kerah angin ini terkait dengan makam seorang pria kuat di gua spiritual tingkat 5. Mereka masuk dan menerobos. Ini menemukan jalan bagi kita. Iya, Cao Yu mengangguk. Kedua bersaudara itu datang ke sini kali ini untuk gua kerah angin di Gunung Beiyun. Ini juga kebetulan bahwa setengah tahun yang lalu, seorang murid dari Sekte Pil Suci datang ke kota Awan Utara untuk mengalami dan memasuki gua kerah angin. Dia beruntung tidak mati, dan menemukan bahwa sepertinya ada harta karun di angin. Gua Kerah, seorang prajurit 5 tingkat di Gua Roh, ditempatkan di kota Beiyun, sebuah kota dengan populasi jutaan, adalah orang yang sangat kuat. Jika orang kuat seperti itu muncul di 4 keluarga besar, maka kekuatan kota Awan Utara pasti harus mengocok kartu. Gua Kerah angin ini, saya dapat memperkirakannya, adalah kesempatan bagi saya untuk melangkah ke alam Gua Roh. Selama saya melangkah ke alam Gua Roh, saya akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid elit dari Pil Suci. Bukan tidak mungkin untuk menjadi murid inti di masa depan. Dia tersenyum dan berkata, pada saat itu, kakek saya akan menghadiahi saya dengan gerabah, dan bahkan saya memiliki kesempatan untuk menjadi murid langsung dari Pil Suci. Sekte, hehe, kakak pasti berhasil kali ini. Ya, jangan khawatir tentang Mu Yun, nak. Kamu harus mengawasinya. Mu Yun adalah seorang jenius di kota Beiyun. Bukanlah seorang jenius jika dia berada di benua keberuntungan surgawi. Kakak mengerti. Pada saat yang sama, selusin sosok duduk di 2 meja di sebuah penginapan di North Cloud City. Pria muda itu jelas pemimpinnya, dia berusia sekitar 20 tahun, memegang kipas lipat di tangannya, dan selalu memiliki senyum tipis di wajahnya, dan dia tampak seperti pria muda yang tampan. Kakak Tang, kali ini, sebagai inspektur kota Awan Utara, Cao Ming datang ke Pavilion Saint Pil di kota Awan Utara, tapi kami di sini. Haha, apa yang kamu takutkan? Pian-pian muda itu menyingkirkan kipas lipat dan tersenyum, Cao Yu juga seorang murid dalam. Sungguh, aku, Tang Mingyang, datang ke sini, bahkan seorang murid elit pun bisa tidak mengendalikannya. Itu adalah alam, itu adalah alam. Tapi kali ini, Napa Yude dan Tai Sanhu sama-sama mencapai tahap bukaan reuni ke-10, yang agak merepotkan. Pada titik ini, Tang Mingyang mengerutkan kening. Dia juga secara tidak sengaja mengetahui tentang terowongan kerah angin, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bukan satu-satunya yang mengetahui berita itu. Saudara Tang, jangan khawatir. Kali ini, ada 2 seniman bela diri psikis 9 lapis, Yu Yang dan Yu Hai. Bersama-sama, mereka bisa bertarung melawan seniman bela diri psikis 10 lapis, Nabayut dan Tie Sanhu. Jangan khawatir tentang hal itu. Jika kita benar-benar ingin bertarung, kita belum tentu menderita. Baik, Tang Mingyang mengerti bahwa kerugiannya adalah Tai Sanhu, Bayu De, dan Cao Ming semuanya telah memasuki alam bukaan reuni ke-10, tetapi dia hanya berada di alam psikis tingkat ke-9. Dibandingkan dengan mereka bertiga, dia sedikit berbeda. Namun, ada banyak orang kuat di sekitarnya, dan menghadapi salah satu dari mereka, mereka belum tentu menderita kerugian. Pada saat yang sama, di kota North Cloud City yang ramai, 2 sosok berjalan bersama. Salah satu pemuda kekar berwajah janggut menyeringai dan menatap pemuda kurus dan tinggi di sebelahnya sambil tersenyum. Bayut, Anda sebenarnya meminta saya untuk bekerja sama dengan Anda. Ide apa yang Anda buat?